Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu pengumuman untuk ronde ke-10. Heimdall di sini mengumumkan, sekarang bersiaplah untuk pertarungan ke-10 antara dewa dan umat manusia. Karena itulah arena telah direnovasi total, yang mana kita bisa melihat bahwa arena kali ini cukuplah besar. Yang mana arena baru adalah, yaitu tepatnya di Kyoto akhir zaman Edo. Kemudian Heimdall pun menjelaskan, dengan memanfaatkan beberapa pengalaman selama ronde ke-9, di mana banyak penonton yang terluka, arena ini telah dirancang khusus. Untuk ronde ke-10, atas permintaan petarung dari pihak para dewa, arena akan bersetting di Jepang pada akhir zaman Edo. Yang mana di sini ternyata arena itu di-request oleh Dewa Susanoo no Mikoto untuk Okita Souji. Lalu di sini Heimdall melanjutkan, jadi kami telah membuat ulang kota Kyoto dengan sempurna di sini. Setelah mendengar penjelasan dari Heimdall, para penduduk dewa pun sangat kebingungan mengapa dewa tersebut memilih arena tempat umat manusia, sehingga mereka mengatakan, atas permintaan pihak dewa, tapi kenapa arena ini seperti disetting untuk manusia ya? Tapi di sini Heimdall pun tidak menggubrisnya. Lalu Heimdall melanjutkan lagi, para dewa telah memiliki 5 kemenangan dan 4 kekalahan. Hanya tinggal 2 kekalahan manusia lagi dan hitungan mundur menuju kepunahan umat manusia untuk mendorong umat manusia menuju jurang kehancuran yang sangat dalam. Yang mana pada saat itu juga kita bisa melihat di sini ada Brunhild dan juga Gear, dan kita dapat pastikan bahwa Okita Souji tidak bervolun dengan Gear karena Gear malah ada di bangku penonton. Kemudian di sini Heimdall pun langsung memanggil perwakilan dari dewa. Di sini dia mengatakan, dewa pedang yang tak tertandingi akhirnya tiba di sini. Di zaman kuno, dewa ini berhasil mengalahkan ular berkepala 8 Yamata no Orochi dengan pedang Totsuka. Yang mana kita bisa melihat masa lalu dari Susanoo no Mikoto pada saat mengalahkan Yamata no Orochi. Kemudian Heimdall pun menjelaskan lagi, dan dengan demikian dia mendirikan seni teknik berpedang, dan kemudian muncullah sebuah pedang yang lahir dari ekor Yamata no Orochi yang dianggap sebagai senjata dewa legendaris. Pedang itu adalah Ame no Murakumo atau disebut dengan Kusanagi. Dan dengan pedang tersebut, ketika kita bisa melihat bahwa Susanoo no Mikoto mencabut pedang tersebut dan menggunakannya untuk mengalahkan beberapa oni dan juga dewa-dewa jahat. Di sini dijelaskan oleh Heimdall, saking dahsyatnya tebasannya seperti badai dan kecepatannya secepat kilat, dewa itu membantai dewa-dewa jahat yang ada di Tamagahara. Dewa pedang yang juga ditakuti sebagai dewa terkuat telah tiba di sini untuk menunjukkan saat-saat berharganya. Di sini, dewa yang mencetuskan seni teknik berpedang, pembunuh para dewa terkuat dari semuanya. Dan dia adalah Susanoo no Mikoto. Yang mana kita bisa melihat bahwa Susanoo no Mikoto mulai berjalan melewati jembatan di Kyoto dan diperkenalkan oleh Heimdall sebagai petarung perwakilan dari para dewa. Setelah itu, Susanoo no Mikoto pun datang dan mengatakan, tempat ini adalah akhir zaman Edo ya. Wah, aku jadi terharu, sungguh sangat menakjubkan. Kemudian setelah Susanoo no Mikoto datang, Heimdall pun memanggil petarung dari sisi umat manusia. Heimdall mengatakan, dan di sisi lain, manusia yang akan melawan pembunuh dewa terkuat di surga adalah pria ini. Dalam sejarah Jepang, ada suatu masa saat pria membuat darahnya mendidih karena nafsu. Ada tempat di mana pedang dan gagasan saling bertabrakan sampai kehilangan banyak nyawa. Di akhir zaman Edo, tepatnya di Kyoto, para ahli pedang lahir di kota ini seperti awan, di mana seni teknik berpedang mencapai kesempurnaan sebagai kemampuan untuk membunuh seseorang. Dan siapa yang terkuat di antara para pendekar pedang pembunuh di akhir zaman ini? Kemudian kita diperlihatkan beberapa tokoh penting dan tokoh-tokoh yang sangat hebat di era zaman tersebut. Dari mulai Sasaki Tadakaburo, Serizawa Kamo, Okada Izou, Tanaka Shinbei, Kawakami Genzai, Nakamura Hanjuro, semuanya diperlihatkan di sini. Lalu Heimdall mengatakan, apakah dia sang Kodachi nomor 1 di Jepang yang telah menciptakan banyak ronin yang nakal? Dia adalah Sasaki Tadasaburo dari
Mimawara Gumi. Tapi bukan. Apakah dia yang disebut dengan tirani terkuat di akhir zaman Edo dan menguasai Shinto Munen Ryu, pendiri dan pemimpin Shinsengumi, Direktur Jenderal Serizawa Kamo? Bukan. Lalu apakah pembunuh Bakumatsu yang telah mengubah zaman tersebut dengan pedang pembunuh mereka? Mereka adalah Okada Izou, Tanaka Shinbei, Kawakami Genzai, dan Nakamura Hanjiro? Jawabannya adalah bukan. Tapi dia adalah pria kecil yang mengenakan haori motif kotak-kotak biru ini. Dia ditakuti oleh para samurai sebagai iblis. Pedang itu mewarnai kota Kyoto dan Osaka dalam ketakutan dan darah selama era Bakumatsu. Identitas aslinya, apakah dia manusia atau apakah dia iblis? Dia dijuluki sebagai pembunuh manusia terkuat dalam sejarah, dan dia adalah Kapten Unit 1 Shinsengumi Okita Souji. Yang mana di sini kita diperlihatkan bahwa Okita berjalan menghadapi Susanoo no Mikoto lalu mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Okita pun mengatakan, "Wah, aku sangat merindukan kota ini, bahkan bau darahnya pun masih sama." Lalu di sini kita bisa melihat bahwa Okita Souji berhadapan dengan Susanoo no Mikoto. Perbandingan badan yang sangatlah beda jauh, di mana Susanoo no Mikoto memiliki badan yang sangat tinggi dan besar, sedangkan Okita Souji memiliki badan yang pendek tapi sangatlah lihai. Lalu di sini Heimdall mengatakan, pembunuh manusia terkuat dalam sejarah umat manusia dan juga pembunuh dewa terkuat di surga. Di antara mereka berdua, siapa yang lebih kuat? Kemudian Heimdall pun mengumumkan, fight! Pertarungan segera dimulai. Dan kita bisa melihat bahwa Okita Souji sudah bersiap untuk melawan Susanoo no Mikoto. Namun, Susanoo no Mikoto malah mengalihkan pandangannya dan dia pun mengatakan, "Jadi, kau yang bernama Okita Souji ya?" Okita menjawab, benar, aku Okita Souji. Dan tokoh di samping kita itu, tokoh itu adalah Ikedaya kan? Okita menjawab, "Hah, iya, kau benar." Lalu di sini Susanoo no Mikoto pun langsung mengalihkan pandangannya dan malah dia pun mengatakan, "Begitu rupanya, jadi ini Ikedaya ya?" Dan langsung menghampiri tokoh tersebut dan sepertinya Susanoo no Mikoto sangat kagum dan sangat merindukan penginapan Ikedaya tersebut sehingga dia sangat menarik. Lalu dia pun mengatakan, "Jadi disinilah Shinsengumi yang hanya dengan 4 anggotanya memotong jalan mereka menuju kemenangan melawan lebih dari 20 anggota samurai loyalitas Chosu dan Tosa ya. Hanya ada di Ikedaya." Wah, aku bahkan bisa melihat bekas sayatan pedang di pilarnya, dampak dari insiden Ikedaya yang telah diciptakan kembali dengan detailnya. Mendengar hal tersebut, Okita Souji pun langsung mengatakan, "Wah, kau sepertinya tahu ya lebih banyak tentang hal itu." Kemudian Susanoo menjawab, "Tentu saja, zaman Bakumatsu adalah satu-satunya impianku." Mendengar hal tersebut, Okita mengatakan, "Apa, tempat ini memiliki kenangan bagimu?" Susanoo menjawab, "Ya, pedang yang aku ciptakan dikembangkan oleh umat manusia dalam jangka waktu yang panjang dalam sejarah. Dan di zaman Bakumatsu ini, manusia menguasai teknik seni pembunuh manusia. Itu sebabnya aku sudah lama menunggu itu. Aku selalu menunggumu, pembunuh manusia terkuat di zaman Bakumatsu Okita Souji." Yang ternyata kita di sini melihat bahwa Susanoo no Mikoto sendiri sengaja ingin turun di ronde 10 untuk menghadapi Okita Souji, yaitu orang terkuat yang mampu mempelajari teknik berpedang, dan Susanoo no Mikoto ingin menantangnya langsung. Di mana teknik berpedangnya sendiri, menurut Susanoo no Mikoto adalah teknik yang terkuat, bahkan mencapai level sebagai pendekar pedang sejati. Susanoo pun mengatakan lagi, "Dan kali ini, aku yang akan menjadi lawanmu, jadi bersiaplah ya." Mendengar hal tersebut, Okita pun hanya terbengong dan mengatakan, sepertinya ini bukan yang kuharapkan saat bertemu dengan Dewa Pedang." Namun pada saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja seseorang berkata di bangku penonton VIP umat manusia. Dia mengatakan, "Woi, sadarlah Okita Souji. Ya ampun, perhatian anak itu mudah sekali teralihkan ya." Namun tiba-tiba saja salah satu temannya mengatakan, "Nagakura Shinpachi, tolong hentikan suara berisik dan bodohmu itu. Kau sudah mempermalukan pasukan kita." Saito di sini mengatakan, Kau sama sekali tidak berubah ya. Kau masih saja Shinpachi yang sama yang selalu serius." Kemudian mendengar hal tersebut, Shinpachi malah mengatakan, "Ngomong apa kau?" Dan tiba-tiba saja pada saat Hajime Saito dan juga Kenpachi sedang ribut adu argumen, Kando Isamu pun langsung menghentikannya dengan menggetak kepala mereka berdua dengan mengatakan, "Hentikan itu, dasar bodoh kalian semua. Sialan. Bahkan tega memukulku bahkan di akhirat ini.
Aku sama sekali tidak peduli di mana ini, ucap Kando Isami. Kemudian mendengar keributan tersebut, para umat manusia lain mengatakan, "Lah, apa-apaan orang-orang itu?" Kemudian kita bisa melihat lagi di panel selanjutnya, yaitu mereka mengatakan, mereka teman-teman yang berisik ya, sama seperti biasanya. Yang mana itu diucapkan oleh Okita Shoji ketika mendengar teman-temannya, yaitu pasukan dari Shinsengumi mendukung mereka di bangku penonton VIP umat manusia. Yang mana di sini Kando Isami langsung mengatakan, "Apa kalian semua siap? Kami, Shinsengumi akan selalu mendukung Okita Shoji." Yang mana kita bisa melihat bahwa seluruh kapten pasukan dari Shinsengumi datang kemari untuk mendukung Okita Shoji, yang mana mereka semua adalah karakter original dari manga Shinsengumi Requiem atau manga yang telah tamat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, Saito Hajime pun mengatakan, "Hehe, akhirnya." Kemudian Nagakura Shinpachi berkata, "Tapi apa tubuh Shoji sudah sehat untuk melawannya ya?" Lalu Kando Isami mengatakan, "Jangan takut, selain itu lihatlah wajahnya." Kemudian Inoue Genzaburo mengatakan, "Bagus sekali." Lalu di sini, Todo Heisuke berkata, "Memang kalian juga setuju kan?" Kai Shimada mengatakan, "Ya, begitulah." Kemudian, Abiru Eisaburo berkata, "Haha, bagus Kak Okita, ayo habisi dewa itu." Kemudian, Yamanami Keisuke berkata, "Raut wajah yang bagus." Lalu, Harada Sonosuke berkata, "Tentu saja kan? Kalau begitu, kalian seharusnya sudah mengetahuinya kan di saat seperti ini, kalau Shoji lebih kuat dari siapapun. Tubuh yang sehat, tempat yang penuh nostalgia, dan juga lawanku yang terkuat. Akhirnya, aku bisa bertarung sampai mati dengan sepenuh hatiku." Yang mana itu adalah dikatakan oleh Okita Shoji. Yang mana pada saat ini, Okita Shoji menyadari bahwa tubuhnya sedang dalam keadaan prima, tidak memiliki penyakit apapun. Sehingga Okita Shoji sendiri bisa melawan Susanoo no Mikoto yang merupakan dewa terkuat pembunuhnya para dewa dengan sepenuh hati dia, di mana dia sangat bersemangat untuk melakukan serangan tersebut. Kemudian di sini para dewa yang melihat itu berkomentar, "Petarung manusia itu dekat sekali. Apa sepertinya agak menakutkan ya?" Kemudian, seluruh anggota Shinsengumi pun langsung menyemangati Okita Shoji dengan mereka mengatakan, "Okita-kun, sepertinya dia merencanakan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Sudah lama aku tidak melihat Shoji tampil dengan prima dengan tubuh yang sehat dan bugar." Wah, aku sampai kesemutan saking semangatnya. Yang ternyata dalam keadaan ini, Okita Shoji sudah sehat secara fisik dan juga mental, yang mana tubuhnya yang tidak bisa menahan kekuatannya sekarang sudah normal, sehingga Okita Shoji akan mampu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan dewa Susanoo no Mikoto. Tetapi di sisi lain, para orang-orang Amerika yang terlihat di bangku penonton seluruh umat manusia, mereka malah tidak yakin terhadap Okita Shoji, sehingga mereka mengatakan, "Apa orang sekecil itu adalah Hitokiri terkuat umat manusia, tapi dia lebih mirip seperti anak-anak." Waduh, disebut anak sekecil itu ya. Seperti lagu-lagu anak sekecil itu berkelahi. Dah lah, gak usah dimasukin. Kemudian di sini, setelah mendengar hal tersebut, Kando Isami pun mengatakan dalam hatinya, "Ya, begitulah. Tunjukkan pada aku Shoji, itulah alasan kamu ditakuti sebagai pendekar pedang terkuat di akhir zaman Edo." Dan kemudian kita bisa melihat bahwa Okita Shoji mulai menyerang Susanoo no Mikoto dengan secepat kilat. Lalu di sini Heimdall pun mengatakan, Okita Shoji langsung menyerang Dewa Pedang. Sedangkan di bangku VIP Dewa Yunani, Ares berkata, dia terlalu meremehkan lawannya yang seorang dewa. Semuanya akan berakhir dalam sekejap mata." Dan pada saat itu juga wasit pun mengatakan, mereka berdua saling menyerang satu sama lain. Dan pada saat Susanoo bersiap untuk menahan serangan dari Okita Shoji, tiba-tiba saja Okita Shoji dengan cepat menghilang di hadapan Susanoo no Mikoto. Ares pun yang melihat hal tersebut malah mengatakan, dia menghilang. Tapi sekejap kemudian, ternyata Okita Shoji sudah ada di samping Susanoo no Mikoto dan ingin menebas Susanoo no Mikoto. Dengan tebasan tersebut, ternyata Susanoo no Mikoto berhasil menghindari serangan dari Okita Shoji. Okita Shoji pun langsung mendarat, tetapi dengan cepat juga Okita Shoji langsung melompat ke arah Susanoo no Mikoto, di mana Susanoo belum sempat untuk menginjakan pijakannya ke tanah. Di situ Okita Shoji pun langsung menghantamkan pedangnya kepada Susanoo, tapi Susanoo berhasil menangkisnya menggunakan pedangnya lagi. Susanoo pun tertawa dan mengatakan, "Hahaha, bagus juga. Kau lebih cepat dari yang ku bayangkan. Sangat gila sampai aku tidak punya waktu untuk menyalipmu." Wah, jadi kalau begitu, bagaimana dengan ini?
yang mana kita bisa melihat bahwa Susanoo no Mikoto mulai terbawa suasana dan mulai menyerang Okita Shoji. Di mana di sini Susanoo no Mikoto mulai menghempaskan Okita Shoji. Namun pada saat dihempaskan, ternyata Okita Shoji berhasil menghindarinya dan loncat ke atas Susanoo no Mikoto. Dan malah hal tak terduga terjadi, yang mana Okita Shoji di sini menjadikan lutut Susanoo no Mikoto menjadi pijakan sehingga dia bisa menyerang langsung kepada Susanoo no Mikoto. Dan pada saat serangan tersebut, Susanoo pun langsung tidak kehabisan ide dan dia pun menggeserkan kakinya agar pijakan Okita Shoji mulai goyah, dan serangan Okita Shoji pun berhasil ditangkis oleh Susanoo no Mikoto menggunakan pedang sucinya. Kemudian Susanoo pun mengatakan, "Oh, jangan-jangan kau menguasai teknik Tenen Rinsin Ryu terkuat dalam pertarungan ya." Haha, begitu ya. Kemudian di sini Susanoo pun langsung menghempaskan Okita Shoji ke arah genteng. Okita Shoji pun yang di atas genting, dia sendiri mengeluarkan pancaran mata berwarna merah. Dan dia berkata, sangat menyenangkan bukan, Dewa Pedang? Lalu di sini Okita Shoji pun tidak hentinya dan dia malah berlari ke arah Susanoo no Mikoto dengan mengitari genting-genting yang ada di atas Susanoo no Mikoto. Dan dari belakang Susanoo no Mikoto, Okita Shoji langsung menyerang, namun Susanoo no Mikoto berhasil menghindari serangan dari Okita Shoji. Kemudian di sini Susanoo pun ingin menyerang Okita Shoji dari belakang, namun pada saat itu juga Okita Shoji langsung bergerak dengan sangat cepat mengintari Susanoo no Mikoto untuk menyerangnya secara langsung. Dan benar saja, tebasan Okita Shoji sangat dekat Susanoo no Mikoto. Tetapi hal tersebut belum cukup karena Susanoo no Mikoto berhasil menghindari serangan tersebut. Susanoo pun tertawa dan mengatakan, ini sangat menyenangkan. Tapi di bangku penonton Yunani, Ares dan Hermes berdiskusi dan mengatakan, kecepatan macam apa itu? Itu bukan hanya tentang kecepatan, tekniknya sudah seperti kilatan. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah musuh menjadi dua. Kemudian setelah mendengar itu, Zeus mengatakan, apa? Naluri membunuh yang sangat mengerikan ya. Kemudian dari situ Susanoo berkata, ya itulah anak iblis Okita Shoji. Kemudian di sini kita pun dijelaskan apa efek dan mengapa mata Okita Shoji menjadi merah, dan bahkan Okita Shoji memiliki kecepatan tersebut. Di sini diceritakan mata merah yang dimanifestasikan oleh Okita Shoji saat ia mencapai keadaan maksimalnya, dijuluki sebagai Onigo, sang anak iblis. Mata yang merah membara itu adalah bukti pembakaran cepat dalam hidupnya. Berkat jantungnya yang mengirimkan volume darah 3 kali lipat dari jumlah normalnya, semua sel otot di tubuhnya terbangun, sehingga kemampuan itu menjadi digunakannya secara maksimal untuk melatih tubuhnya, sehingga kemampuan fisiknya jauh melebihi manusia biasa. Dan itulah mengapa Okita Shoji memiliki kecepatan dan kekuatan layaknya dewa di atas manusia rata-rata normal. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa Okita Shoji mulai menyerang Susanoo no Mikoto. Namun ternyata serangannya masih belum cukup dan berhasil dihindari oleh Susanoo no Mikoto. Namun pada saat kuda-kuda terakhir, Susanoo nampak terkejut. Dan para anggota Shinsengumi pun mengatakan, ya, dia datang, teknik spesial Okita Shoji, majulah. Kemudian Okita pun mengatakan, aku mulai, 1. Yang mana di sini nampak Okita Shoji mulai menusuk ke arah Susanoo no Mikoto, tapi Susanoo no Mikoto berhasil menangkisnya. Kemudian serangan yang kedua, tusukan kedua membuat Susanoo makin terpojok. Kemudian serangan ketiga membuat Susanoo makin terpojok lagi, yang mana jurus tersebut merupakan Sansatsu Yozen Datsu Tenen Rinsen Ryu, yaitu teknik Rinsen Ryu 3 tahap yang menggunakan tusukan 3 tahap secara terus-menerus tanpa henti dan juga tanpa napas, tidak akan membiarkan lawannya menyerah begitu saja. Namun ternyata teknik mematikan tersebut berhasil ditangkis oleh Susanoo no Mikoto. Heimdall pun mengatakan, teknik mematikan Sansatsu Yozen Datsu milik Okita Shoji berhasil dihentikan oleh Susanoo di saat-saat terakhir. Kemudian para anggota Shinsengumi pun berkata, weh, dewa itu boleh juga ya. Apa dia serius? Dia benar-benar menghentikan teknik Sansatsu Yozen Datsu Shoji pada percobaan pertamanya. Sialan, kupikir dia akan tamat dengan teknik itu. Susanoo pun di sini mengakui kekuatan Okita Shoji sehingga dia mengatakan, jadi ini ya kecepatan dewa dari teknik Sansatsu Yozen Danzu ya. Teknik yang benar-benar gila. Kau setuju kan, Okita Shoji? Sedangkan di bangku VIP Yunani, Ares berkata, dia berhasil menghentikan serangannya. Tapi aku mendengar suara aneh. Apa kalian juga berpikir kalau senjata ilahinya rusak? Tapi di sini Ares mengatakan, tidak juga.
Yang rusak itu adalah sarung pedangnya, yang mana kita bisa melihat bahwa ternyata Susanoo no Mikoto mulai mengeluarkan pedang aslinya, yaitu pedang Kusanagi. Kemudian Susanoo pun mengatakan, "Oh, sungguh pedang yang agung itu. Salah satu harta suci surgawi tertinggi, Ameno Murakumo no Tsurugi, pedang surgawi pengumpul awan." Kemudian Heimdall pun mengatakan, "Wow, Susanoo akhirnya menghunuskan pedangnya, yaitu Ameno Murakumo akhirnya terungkap, atau bisa disebut yaitu pedang Kusanagi." Namun pada saat melihat pedang tersebut, malah orang-orang tidak percaya apakah itu benar-benar pedang Kusanagi. Sehingga salah satu penonton mengatakan, "Itu pedang Ameno Murakumo no Tsurugi, tah? Tidak mungkin. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, itu hanyalah katana biasa. Pedang itu benar-benar berbeda dengan Ameno Murakumo no Tsurugi yang ada di buku sekolah. Bukankah penampakannya juga dijelaskan dalam sejarah Jepang ya?" Namun pada saat itu juga salah satu tokoh mengatakan, kelengkungan itu dan pola bilahnya kurasa itu masih belum cukup. Yang ternyata yang berbicara adalah para ahli pandai pedang umat manusia dari Jepang. Dia adalah Hoki Yatsuna. Dia berkata, "Meskipun itu karyaku sendiri, aku sangat terkesan." Kemudian ada Sanjo Munechika, yaitu sang ahli pedang yang bisa membuat pedang Mikazuki Minechika. Dia pun mengatakan setuju. Lalu ada lagi Awatakuchi Kunitsuna, yaitu sang pembuat Onimura Kunitsuna. Dia mengatakan, tidak diragukan lagi, pedang itu memang yang terbaik dalam sejarah. Lalu di sisi dewanya ada seseorang dewi, sang pandai besi dari Jepang. Dia adalah Kanayogo. Dia berkata, "Hoho, seperti yang kuharapkan. Lagi pula, sebagai pandai besi, aku ternyuh oleh pedang suci legendaris Ameno Murakumo." Kemudian di sini ternyata Hephaestus pun membantu. Dia pun mengatakan, persatuan pandai besi yang dikumpulkan dari masing-masing dewa dan manusia menuangkan keterampilan terbaiknya ke dalam penempaan pedang itu. Itulah sebabnya pedang itu adalah pedang pamungkas, yang ternyata pedang Susanoo no Mikoto, yaitu Kusanagi, dibuat ulang oleh pencampuran dewa dan juga manusia. Sang ahli pandai besi sepanjang sejarah dewa dan juga umat manusia menciptakan pedang yang begitu menakjubkan yang bisa dipakai oleh Susanoo no Mikoto. Kemudian di situ Heimdall pun mulai mengatakan, luar biasa, informasi yang luar biasa. Jadi pedang yang digunakan oleh Susanoo no Mikoto adalah hasil kolaborasi antara dewa dan juga umat manusia. Kemudian di sini Susanoo pun mengatakan, sayang sekali aku tak bisa memberikan perkenalan yang jauh lebih hebat dari itu. Ya, mau bagaimana lagi? Setelah mendengar hal tersebut, Okita Tsuji pun berkata, "Oh, itu pedang yang sangat bagus." Kemudian Susanoo pun dengan senang hati dia memperlihatkan kekuatan pedangnya kepada Okita Tsuji dengan berkata, iya kan, karya tangan ini, pedang agung ini, memangnya seseorang bisa menolaknya. Di seluruh langit dan bumi, inilah pedang terhebat. Aku menamakannya Onigiri Ameno Murakumo, yaitu pedang pembunuh iblis surgawi, yang mana iblis surgawi itu merujuk kepada Okita Tsuji menurut Susanoo no Mikoto. Kemudian Susanoo pun mengatakan lagi, aku tidak pernah menyangka akan tiba harinya untuk menggunakannya. Satu-satunya pedang yang cocok untuk pertarungan ini, untuk membunuh si anak iblis ini, yaitu kau. Kemudian setelah mengucapkan hal tersebut, kita pun kembali ke panel, yaitu di sisi penonton, umat manusia, yang mana kita diperlihatkan Miyamoto Musashi dan juga Sasaki Kojiro yang sedang berdiskusi. Di sini mereka mengatakan, pedang itu bukan hal biasa, itu memang luar biasa. Sejujurnya aku sangat terkejut. Aku tidak pernah berpikir manusia dan dewa akan bekerja sama untuk menggabungkan pedang menjadi katana. Kemudian Hirsch pun berkata, tidak masuk akal, senjata suci ilahi itu memperkuat Tuan Susanoo lebih dari ekspektasiku. Dia memang tidak biasa. Ya, saatnya membuat pedang ini sesuai dengan namanya, ucap Susanoo no Mikoto. Kemudian Susanoo pun langsung mengambil kuda-kuda dan kita pun dijelaskan. Dewa pedang mengambil sikap kuda-kuda untuk pertama kalinya dalam pertarungan mematikan ini. Dan itu di luar dari hal yang biasa. Itu adalah Seigan. Dan pada saat itu juga, pada saat Susanoo no Mikoto membuat sebuah kuda-kuda berpedang untuk pertama kalinya, ternyata orang-orang pun langsung tercengang dan mengatakan,
Apa dia itu dewa pedang? Sepertinya aku masih punya banyak harapan. Tapi kuda-kudanya menurutku biasa saja, ucap orang yang awam. Tetapi orang yang menyadari hal tersebut, para pendekar-pendekar pedang malah mengakui teknik-teknik tersebut adalah teknik-teknik pedang di daerahnya masing-masing. Salah satu orang Jepang mengatakan, bukan, mustahil. Itu adalah Soujudan. Jangan biarkan kau terintimidasi oleh kuda-kudanya. Namun, orang dari luar negeri mengatakan, tidak, itu adalah kuda-kuda Ox the Bull. Dia bersiap akan menusuk lawan. Tetapi orang dari Paris mengatakan, memangnya apa yang kau lihat itu kuda-kuda Albert the Fool. Dia bersiap untuk melawan. Seorang samurai pun mengatakan lagi, tidak. Bagiku itu tampak seperti kuda-kuda Hasou no Kame Hachihoko. Namun, orang yang lain berkata, bukan, itu kuda-kuda khas dari Spanyol. Ada lagi yang berkata, dasar bodoh, tidak peduli bagaimana kau melihatnya, itu sudah pasti gaya Prancis. Namun orang lainnya berkata lagi, dasar orang-orang itu, apa sih yang sebenarnya mereka bicarakan? Dan pada saat itu juga, ternyata banyak pendapat yang berbeda terkait kuda-kuda dari Susanoo no Mikoto. Namun di sini dijelaskan, pada saat para pendekar lainnya sedang membuat keributan terkait gaya kuda-kuda itu, orang pertama yang menyadari sesuatu yang tidak biasa yang saat ini sedang terjadi adalah si anak iblis itu, Okita Shoji, yang langsung sadar tipe kuda-kuda milik Susanoo no Mikoto, yang mana kuda-kuda tersebut merupakan kuda-kuda yang luar biasa. Bahkan yang lain pun sangat tercengang dan mengatakan, tanpa menunda lagi, para pejuang Bakumatsu yang ganas dan para master Sengoku menyadari kuda-kuda yang luar biasa dari Susanoo no Mikoto. Bahkan Sasaki Kojiro mengatakan, pria itu memang luar biasa hebat ya. Miyamoto Musashi berkata, jadi seperti itu kuda-kuda dari dewa pedang Susanoo no Mikoto. Namun Hirsch yang tidak mengerti mengatakan, ada apa dengan kalian? Bukankah dia hanya berdiri di sana dengan gaya biasa seperti ini? Lihatlah. Namun Sasaki mengacukannya dengan mengatakan, tidak. Itu adalah puncak dari ilmu pedang. Bukan mereka yang menginginkannya seharusnya bisa melihatnya. Kuda-kuda itu adalah segalanya. Dan di situ kita pun dijelaskan, benar, hal itu di luar dari Seigen. Susanoo pun mengatakan, kalau kau benar-benar Okita Shoji, kau pasti bisa melihatnya, iya kan? Dan setelah itu kita bisa melihat di pandangan Okita Shoji bahwa kuda-kuda milik Susanoo no Mikoto merupakan kuda-kuda paling sempurna. Kuda-kuda bertahan sekaligus menyerang tanpa celah. Yang mana kita bisa melihat bahwa Susanoo no Mikoto bisa menggunakan kuda-kuda dari berbagai aliran pedang yang ada di seluruh dunia. Dan hal tersebut disebut sebagai Shinra Yoyo Rozu. Kemudian setelah itu Susanoo pun mengatakan, apa yang ada padaku sekarang semuanya adalah pedang. Baiklah, Okita Shoji, jangan kau terkejut begitu. Tunjukkan semua yang kau punya, Okita Shoji. Seluruh penonton diliputi keheningan yang aneh karena menyaksikan pertarungan yang amat seru antar dua pendekar pedang. Setelah terungkapnya senjata milik Susanoo no Mikoto, yaitu Kusanagi, kita bisa melihat pertarungan yang sangat intens antara Susanoo no Mikoto versus Okita Shoji, yang mana Susanoo menggunakan pedangnya untuk menyerang Okita Shoji, tetapi Okita Shoji mengerahkan seluruh kemampuannya untuk kembali menyerang satu sama lain. Dan bahkan Okita Shoji dan Susanoo no Mikoto sepertinya menikmati hal tersebut. Bahkan tidak ada beban di antara mereka berdua. Pedang ekor naga milik Okita Shoji pun terus menyerang Susanoo no Mikoto, dan Susanoo no Mikoto pun terus menyerang Okita Shoji dengan sangat riang. Kita bisa melihat dua maniak pedang yang saling serang satu sama lain. Bahkan semua orang pun sangat terkejut dengan apa yang dilihat oleh mereka. Bahkan semua orang pun berteriak mendukung jagoannya masing-masing. Hingga di para penonton para dewa, mereka mengatakan, aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tahu kalau pertarungan ini sangat luar biasa. Ya, sungguh pertarungan antar pendekar pedang yang luar biasa. Keduanya terlalu mengagumkan, aku juga setuju kan? Ya, dewa pedang dan anak iblis saling bertarung satu sama lain sampai mati. Kemudian wasit pun, Heimdall mengatakan, teknik Susanoo Shinra Yoyorozu menyerang Okita Shoji dengan kecepatan tinggi, dan Okita bereaksi dan melakukan serangan balik. Tapi Susanoo no Mikoto berhasil menghindari dan terus melakukan serangan lainnya. Inilah pertarungan antara pembunuh dewa terkuat dan pembunuh manusia terkuat. Inilah puncak pertarungan berdarah antar pendekar pedang. Mendengar hal tersebut, kita bisa melihat bahwa ekspresi dewa Ares seperti tercengang, padahal dia sendiri adalah dewa perang. Tetapi Ares baru melihat hal seperti ini. Kemudian Hermes pun menjelaskan, aku tidak mau menyela, tapi kakak Ares begitu terkejutnya sampai jiwanya mau terlepas dari tubuhnya. Aduh, Ares. Setelah itu, Zeus pun mengatakan,
pedang juga sangat keren, tapi yang kuinginkan adalah tinju. Setelah itu kita bisa melihat, yaitu komentar dari Anubis. Anubis mengatakan, "Hei, aku sangat bersemangat. Aku tidak sabar menunggu. Ini sangat-sangat menakjubkan loh. Aku tahu seharusnya aku tidak menyerahkan giliranku kepada Susanoo no Mikoto. Aku tidak pernah puas pada manusia itu. Baunya seperti melayang-layang. Aroma terbaik dari semuanya, yaitu aroma terbaik dan terkuat dari kematian." Yang mana kita bisa melihat bahwa Anubis sendiri sedang menonton pertarungan di atas genting pantheon milik Yunani. Seperti halnya pada saat Nostradamus melihat pertarungan antara Dewa Hades dan juga Qin Shi Huang. Ya, karakteristiknya hampir sama ya. Setelah itu kita pun diperlihatkan komentator dari pihak umat manusia. Miyamoto Musashi mengatakan, dia memblokir setiap serangan dengan teknik Shinra Yoyorozu itu ya. Dia juga memiliki postur yang sangat menakutkan. Sasaki Kojiro menjawab, sejauh yang kita bisa lihat, semuanya ada di sana. Bahwa Dewa Susanoo telah menguasai semua teknik pedang dan aliran yang diciptakan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Dia bisa menguasai semuanya. Dan mungkin saja dia sudah mencapai puncak dari seluruh gaya berpedang. Lalu Hirsch menambahkan, Dewa Pedang, dia malah lebih seperti otaku pedang ya. Kemudian Sasaki menjelaskan, aku tidak pernah merasa cukup. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kau bisa melawan dewa itu. Tunjukkanlah pada aku yang terkuat di zaman Edo, Okita Shoji. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan percakapan antara para petarung, yaitu Susanoo no Mikoto dan juga Okita Shoji. Susanoo mengatakan, teknik pedang Ryuken milikmu tadi hebat sekali, luar biasa. Okita Shoji pun mengatakan lagi, kau hampir memotong lenganku saat serangan balik itu. Bagaimana kau bisa mengatakannya? Itu juga keren loh, aku sangat senang. Yang nampaknya kita bisa melihat bahwa Susanoo no Mikoto dan juga Okita Shoji sangat menikmati pertarungan tersebut seperti tidak ada beban sama sekali. Lalu para anggota Shinsengumi mengatakan, hei, kurasa Shoji sedang bersenang-senang di sana. Kalau dia kehilangan konsentrasi sedikit saja, dia akan langsung mati tahu. Lalu Kando Isami mengatakan, aku ragu kalau dia takut akan mati saat ini. Setiap hari adalah medan perang. Kematian selalu ada di sisinya. Bagi kita Shinsengumi, bertarung sampai mati adalah kehidupan sehari-hari kita, ya kan? Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan Susanoo no Mikoto yang mengatakan, kau masih saja tertawa, itu sebabnya kau menjadi kapten divisi 1 Shinsengumi. Dan hanya satu-satunya Okita Shoji bertarung melawan lawan yang kuat dari teknik Dewa Pedang Shinra Yoyorozu. Dan senyuman anak iblis yang terus tersenyum itu sekarang tidak karuan. Yang mana Okita Shoji sudah tidak melakukan kuda-kudanya lagi dan bahkan memasang ekspresi yang sangat mengerikan seperti dia melawan lawan-lawannya sebelumnya pada saat dia masih hidup. Yang mana ekspresi Okita Shoji ini mulai serius. Semua orang pun yang melihat ekspresi Okita Shoji dan kuda-kudanya dilepaskan mengatakan, apa-apaan itu? Dia mengendurkan kuda-kudanya. Tidak mungkin, apa dia sudah menyerah? Namun Sasaki Kojiro dan Miyamoto Musashi berkata, apa itu kuda-kuda dari sikap tak karuan Yagyu Shinkage Ryu? Tidak, itu mirip, tapi itu tidak benar. Itu mungkin teknik yang ia pelajari di tempat lain untuk bertahan dari neraka zaman Bakumatsu. Dia secara alami memperolehnya melalui pertarungan sampai mati dengan banyaknya samurai di zaman itu. Itu yang aku yakini. Setelah itu, Susanoo no Mikoto pun yang melihat Okita Shoji makin mendekat, dia mengatakan, apa kau ingin melihat ku menikmati ini? Ini akan menjadi sangat luar biasa. Okita menjawab, ya, aku juga. Aku mulai. Susanoo pun mengatakan dalam hatinya, udara di sekitarnya telah berubah ya. Tekanan yang menusuk seperti pedang ini. Sangat luar biasa. Kemudian setelah itu kita bisa melihat Okita Shoji tanpa basa-basi dengan kecepatan yang sangat ekstra. Bahkan Susanoo no Mikoto sangat terkejut karena tidak bisa melihat pergerakan Okita Shoji. Dan bahkan Okita Shoji pun tiba-tiba menyerang Susanoo no Mikoto, yang mana membuat Susanoo no Mikoto kewalahan dan hampir terkena serangan tersebut. Susanoo mengatakan, aku bahkan tidak bisa melihat apa yang baru saja terjadi. Apa-apaan ini? Ternyata Okita Shoji menggunakan serangan-serangan kejutan untuk memojokkan Susanoo no Mikoto, yang mana Okita Shoji lebih berpengalaman dari Susanoo no Mikoto. Kemudian hal tersebut diucapkan oleh Sasaki Kojiro dengan mengatakan, ada satu hal yang dimiliki oleh Okita yang tidak dimiliki oleh dewa itu, yaitu itu adalah pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya. Yang ternyata di sini Okita Shoji
memiliki pengalaman lebih dari Sanao no Mikoto, yang mana Okita Shoji terus bertarung di hadapan kematian. Dan kita bisa melihat bahwa serangan milik Okita Shoji untuk pertama kalinya mengenai Sanao no Mikoto dan membuat darah dari Sanao no Mikoto, sang pembunuh para dewa, muncrat keluar. Dan ini merupakan serangan pertama yang diterima oleh Sanao no Mikoto. Bahkan di sini wasit Heimdall mengatakan Shoji Okita memamerkan gerakannya yang tak biasa dengan sekuat tenaga dewa pedang terkuat di surga. Susanoo no Mikoto, dia terjatuh oleh serangan milik Okita Shoji. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Susanoo no Mikoto terjatuh, balah tunduk kepada Okita Shoji. Okita Shoji pun di sini langsung menyeringai dan langsung berdiri di hadapan Susanoo no Mikoto. Dan pada saat itu juga Okita Shoji langsung tersenyum dan orang-orang pun langsung beriuh mengucapkan selamat kepada Okita Shoji, walaupun itu bukanlah kemenangan milik Okita Shoji. Nampak penonton yang sangat bersemangat. Bahkan orang-orang mengatakan dialah sang anak iblis dari Shinsengumi, Hitokiri terkuat di akhir zaman Edo. Yos, hahaha, dasar bodoh, mereka sampai membuat keributan seperti itu ya. Kemudian di sini Hajime mengatakan wajar saja, itu karena Shoji melakukan sampai sejauh ini. Kemudian salah satunya mengatakan, aku merasa dia ingin membuat keributan. Apa kau melihatnya, dewa? Inilah pedang Shinsengumi yang ditakuti sebagai pedang terkuat dalam pertarungan mematikan di Kyoto. Kemudian saat itu, Sasaki Kojiro bersama Miyamoto Musashi yang melihat itu mengatakan, "Oh, begitu ya. Tanpa teknik niat membunuh, hanya pendekar pedang yang telah melewati batas hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya yang bisa menjangkaunya seperti itu. Sungguh luar biasa." Kemudian Sasaki Kojiro pun mengomentari dengan mengatakan, ya, Okita Shoji adalah pedang yang diasah dengan baik karena dia telah hidup dalam kehidupan sehari-harinya. Ya ampun, dia akan menjadi masalah besar. Setelah itu, Gear mengucapkan, untuk melancarkan serangan pada dewa pedang dalam pertarungan pedang, wah hebat sekali. Sudah kuduga manusia itu memang hebat. Namun ternyata di sini Brunhild memasang ekspresi wajah yang biasa saja. Bahkan Brunhild di sini mengatakan, Gear masih terlalu cepat untuk bersenang-senang tahu. Kemampuan manusia, dewa yang mengetahui lebih baik daripada siapapun, dia adalah Susanoo no Mikoto. Kemudian di sini narator pun menjelaskan, kenapa Susanoo no Mikoto dijuluki sebagai dewa ilmu pedang? Apakah karena gelarnya dewa pedang? Atau apakah karena mitos pedang Ame no Mukakumo no Tsurugi? Sebagai informasi minasan, bahwa Kusanagi no Tsurugi nama awalnya adalah Ame no Murakumo no Tsurugi. Oke, lanjut lagi. Ternyata semuanya itu adalah bukan. Tetapi alasan utama kenapa Susanoo no Mikoto dijuluki sebagai dewa pedang itu adalah karena Susanoo, dewa pedang, bukanlah dewa ilmu pedang. Jadi, siapakah dewa ilmu pedang tersebut? Dan apa itu ilmu pedang atau Kenjutsu? Setelah itu kita pun diperlihatkan di masa lalu dan penjelasan Susanoo no Mikoto kenapa dirinya disebut dewa berpedang. Di sini dijelaskan bahwa dia lahir dengan sempurna dan tanpa cacat dan merupakan dewa mulia dengan peringkat tertinggi dalam mitologi Jepang. Seperti yang diminta, dia akan menebas semua dewa yang jahat dengan satu tebasan pedang. Dia juga dipuja sebagai dewa pedang dan juga kami kiri pembunuh dewa terkuat. Dia pun di sini mengalahkan beberapa dewa, bahkan menyelamatkan umat manusia. Dan di sini juga jiwanya selalu tenang dan bahkan seperti hambar karena tugasnya dia adalah untuk melindungi umat manusia di bumi. Kemudian di sini kita pun dijelaskan, pada suatu hari dewa pencipta Izanagi memerintahkan 3 dewa mulia yang dia lahirkan. Oke, tunggu dulu di sini minasan. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kalau ada Izanagi pasti ada Izanami. Tapi di chapter kali ini Izanami itu tidak ada. Dan kemana dia? Nih, di sini Sensei akan jelaskan sedikit ya. Saat 3 dewa mulia lahir dari Izanagi, istrinya yaitu Izanami telah tewas akibat luka bakar saat melahirkan Kagusuchi, yaitu dewa api Jepang. Setelah membunuh Kagusuchi, Izanagi pun pergi ke alam Yomi untuk mencari dan menyelamatkan Izanami. Namun setelah berada di alam Yomi, wujud Izanami berubah menjadi menakutkan, sehingga menyebabkan Izanagi yang melihat sosok Izanami menjadi lari ketakutan dan Izanami pun masih ada di alam Yomi. Dan pada saat ini Izanagi pun keluar dan melahirkanlah 3 sosok dewa tersebut. Oke, lanjut ya minasan. Kemudian di sini narator pun menjelaskan lagi bahwa Izanagi, sang dewa penciptaan dari Jepang, melahirkan Amaterasu
Omi Kami yang menguasai Takamagahara atau surga. Sedangkan Tsukuyomi no Mikoto menguasai Bu, lapisan air laut, yaitu lautan. Sedangkan Susanoo no Mikoto menguasai Ashihara Nakakuni atau bisa disebut dengan bumi. Yang mana tiga dewa tersebut dibagi menjadi tiga. Amaterasu dewa matahari yang menguasai surga, Tsukuyomi yang menguasai lautan, sedangkan Susanoo no Mikoto yang menguasai bumi. Dan bahkan Susanoo no Mikoto dijuluki sebagai dewa pelindung bumi. Di sini tempatnya di Izumo Karasukami, di mana Susanoo no Mikoto ditugaskan untuk membasmi dewa-dewa yang jahat di sana, bahkan monster-monster yang mengamuk. Di sini dijelaskan oleh narator, Susanoo diutus turun ke Izumo untuk menguasai bumi, membasmi monster-monster yang mengamuk berkeliling ke berbagai penjuru dunia, hingga kita diperlihatkan scene pada saat Susanoo no Mikoto mengalahkan monster ular berkepala 8 yaitu Yamata no Orichi, di mana orang-orang berterima kasih kepada Susanoo no Mikoto, dan dia pun di sini menikah dengan salah satu putri yang akan dikorbankan di sana. Kemudian di situ pun dijelaskan lagi, untuk memenuhi tugasnya sebagai dewa, aku hanya memegang pedang saja. Beberapa tahun berlalu sejak saat itu, pada saat Susanoo no Mikoto meninggalkan bumi dan melawan para dewa jahat di Valhalla. Pada saat itu, ketika dia kembali lagi ke Izumo, dia pun melihat pemandangan yang sudah biasa, di mana ada seorang monster yang akan berhadapan dengan seseorang pria di sana. Di sini Susanoo no Mikoto pun dijelaskan, di saat Susanoo no Mikoto kebetulan mengunjungi sebuah desa, menyaksikan pemandangan yang sudah benar-benar berubah, yang mana kita bisa melihat monster tersebut akan menyerang sang pria dan juga anak kecil itu. Dan bahkan monster itu berkata, "Apa-apaan itu? Kenapa kau melihatku dengan mata yang menakutkan seperti itu? Sudah kubilang padamu untuk menghargai kehidupan, ya kan? Hoda, tinggalkan anak perempuan itu dan larilah. Aku akan menjualnya sebagai budak dengan harga yang tinggi." Kemudian di sini anak perempuan itu berkata kepada kakaknya, "Kakak, aku takut, tolong aku. Mundurlah, kakak akan melindungimu, jadi kau tenang saja ya." Namun Susanoo yang memerhatikan itu sudah tahu jawabannya, dan bahkan dia mengatakan, "Perbedaan kekuatan yang luar biasa besar ya. Bagus sekali, aku sampai bisa melihat hasilnya bagaimana." Kemudian di sini raksasa itu pun langsung mengatakan, "Hei, dasar anak-anak bodoh, akan kuhancurkan kalian semua." Kemudian dari situ juga Susanoo no Mikoto sudah mempersiapkan pedangnya dan akan menghabisi monster tersebut untuk melindungi anak-anak itu. Namun pada saat itu juga Susanoo no Mikoto melihat pria tersebut menggunakan pedang juga, dan bahkan menangkis serangan dari monster raksasa tersebut menggunakan pedangnya. Susanoo pun di sini nampak terkaget, dan bahkan pria itu dengan sekali serangan saja sudah bisa menghancurkan monster raksasa tersebut dengan sekali tebasan saja. Susanoo pun di sini langsung terkaget dan terengeh, apa sebenarnya yang terjadi, dan bahkan dia pun mengatakan dia menangkis tebasan pedang lawannya lalu kemudian membunuhnya. Itu adalah teknik dasar bagaimana manusia menggunakan pedang. Susanoo pun yang melihat itu langsung menghampiri pria tersebut dan mengatakan, hei, tunggu sebentar. Yang tadi itu apa? Tepat sebelum aku menganalisa pria ini, dia mengeluarkan suara gah, lalu seru, lalu juga gah. Jadi, tolong jelaskan yang tadi itu apa?" Dengan ekspresi konyol, Susanoo no Mikoto penasaran dan ingin tahu apa yang telah dilakukan oleh pria tersebut. Pria itu pun mengatakan, "Meski kau bertanya itu apa, itu hanya sebuah pedang, tahu? Itu adalah pedang yang bahkan dengan tubuh kecil sepertiku ini bisa melawan lawan yang besar itu. Aku pun di sini." Lalu pria itu pun menjelaskan, "Di desa kami mencoba menemukan berbagai cara untuk menggunakan pedang ini. Kami selalu berlatih keterampilan pedang kami bersama-sama. Semuanya hanyalah pedang. Di sana juga ada tulisan peninggalan Dewa Susanoo no Mikoto." Mendengar itu Susanoo pun langsung terenguh dan mengatakan, "Hah, Dewa Susanoo?" Kemudian pria itu menjelaskan, dia adalah dewa yang membuat manusia sejak dulu dan membantu manusia. Dewa Susanoo no Mikoto juga pernah melawan musuh yang tubuhnya jauh lebih besar darinya. Dia bahkan mengalahkan musuhnya dengan hanya satu kali tebasan saja oleh pedangnya tersebut. Yang mana itu dijelaskan bahwa legenda Susanoo no Mikoto melekat pada orang-orang tersebut karena Susanoo pernah mengajarkan ilmu berpedang tersebut. Bahkan dia mengatakan lagi, legenda itu sangat keren tahu, semua orang mengaguminya. Mendengar hal tersebut, Susanoo pun air matanya berlinang dan mengatakan, "Hei, itu aku tahu kalau kau sadar." Pria itu pun dengan bangga mengatakan, "Aku juga ingin lebih banyak melatih keterampilan pedangku dan juga aku ingin menjadi seperti dirinya suatu hari nanti, yaitu Susanoo no Mikoto." Dan dari situ juga Susanoo pun berpikir dan mengatakan,
Apa artinya pedang bagi para dewa dan juga Susanoo ya? Mengayunkan ke arah lawan dengan kekuatan ilahi. Aku menciptakannya sebagai alat untuk menebas. Meski demikian, makhluk yang menurutku jauh lebih kecil dan lebih rentan dari dewa mampu menciptakan teknik untuk menggunakan pedang untuk mengalahkan lawan-lawan yang lebih kuat. Ini sungguh menakjubkan. Dan pada saat Susanoo no Mikoto berlinang air mata dan bahkan dia menangis, pria itu pun tidak sadar bahwa itu adalah Susanoo no Mikoto yang dia kagumi. Dia pun mengatakan, "Paman, apa kau tidak apa-apa?" Susanoo menjawab, Aku malu. Aku tidak tahu apa perbedaan antara pedangku dengan pedang milik manusia ini. Apa yang berbeda ya? Benar, itu saja tidak cukup. Bukan, hanya pedang saja. Aku tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Bukan hanya pedang, tapi gunakan pedang. Teknik berpedang. Kenjutsu. Benar, Kenjutsu. Aku namakan itu sebagai Kenjutsu. Kemudian Susanoo no Mikoto pun mengatakan, "Hei, itu adalah Kenjutsu ya?" Lalu orang itu mengatakan, "Oh, Kenjutsu ya." Setelah itu, Susanoo no Mikoto pun melakukan hal yang tak terduga, di mana Susanoo no Mikoto langsung bersujud kepada pria tersebut sambil mengatakan, Susanoo no Mikoto yang dijuluki sebagai dewa pedang berlutut di hadapan anak manusia yang tak diketahui namanya. Malah, pria itu pun mengatakan, "Tunggu, hentikan apa yang paman lakukan." Susanoo mengatakan, "Kalian para manusia memang luar biasa. Karena itu, kumohon, izinkan aku bertanya padamu. Kumohon, ajari aku Kenjutsu milikmu itu." Kemudian setelah itu, Susanoo pun di sini dijelaskan menjadi dewa pertama yang meminta ajaran kepada umat manusia. Setelah itu kita pun diperhatikan lagi panel di Takamagahara, kuil Amaterasu Omikami Amano Iwato. Di sini terlihat Amaterasu yang kesal kepada Susanoo no Mikoto dengan mengatakan, "Belajar ilmu berpedang dari manusia, bukankah kau ini dewa pedang ya? Apa kau sudah gila, Susanoo-chan?" Namun Susanoo menjawab, "Tidak, bukan begitu, kau salah kakak." Bukan begitu, apa maksudmu?" Susanoo mengatakan, "Hanya dewa pedang, bukan dewa ilmu berpedang, kakak." Lalu di sini Tsukuyomi yang mendengar itu mengatakan, "Hei, dasar bodoh sekali dirimu ya. Aku tidak peduli dengan hal itu. Ada apa dengan cara bicara yang kasar itu? Kau meniru manusia ya? Apa kau menghina aku dan kakak Amaterasu? Bukan, berani-beraninya kau menghina kami." Namun di sini Amaterasu berkata, "Suku-chan, sudahlah." Kemudian Tsukuyomi pun langsung mereda emosinya dan mengatakan, "Pokoknya ya, kau yang merupakan salah satu dari 3 dewa mulia sampai meminta manusia rendahan untuk mengajarimu perbuatan seperti itu yang merendahkan harkat dan martabat dewa. Apa kau pikir kau akan dimaafkan begitu saja?" Mendengar hal tersebut, Susanoo no Mikoto mengatakan, "Kukira aku akan dimaafkan. Karena itulah, ya, aku akan mengundurkan diri dari 3 dewa mulia." Mendengar hal tersebut, Amaterasu dan juga Tsukuyomi terkejut karena Susanoo no Mikoto akan meninggalkan gelarnya sebagai 3 orang dewa mulia di Jepang. Dan bahkan, Tsukuyomi mengatakan, "Apa katamu? Apa kau sudah gila ya? Kakak, aku benar-benar bingung." Amaterasu pun mengatakan, "Susanoo-chan, boleh aku bertanya padamu, kenapa kau sangat peduli tentang ilmu berpedang atau Kenjutsu itu?" Susanoo pun di sini menjelaskan, "Karena aku sangat mendidih." Ya, aku mendidih kakak. Aku yang terlahir sebagai 3 dewa mulia. Aku juga punya kekuatan ilahi dan dijuluki sebagai dewa pedang. Manusia juga memujaku. Aku memiliki semuanya sejak awal. Tapi Kenjutsu yang dimiliki oleh manusia sangatlah berbeda. Mereka menciptakan sesuatu yang mustahil diciptakan oleh mereka. Dengan darah dan keringat mereka bekerja sama untuk menciptakannya. Tepatnya, Kenjutsu tak terbatas. Begitu aku tahu sesuatu yang menarik seperti itu, aku jadi tidak bisa berhenti. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, hatiku sangat bersemangat karena terlalu mendidih kakak. Mendengar hal tersebut, Tsukuyomi pun mengatakan, "Terserahlah, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau memang tidak masuk akal." Amaterasu pun mengatakan, "Sepertinya itu menarik juga ya. Baiklah, aku mengerti. Lakukan sesukamu, Susanoo-chan." "Tapi, kakak, apa maksudmu?" Amaterasu pun menjelaskan lagi, "Tapi, kau sudah meminta nasihat manusia dan berbagai hal lainnya. Kau dewa yang tidak tahu malu, Susanoo. Sekali lagi, kau melangkahkan kakimu ke Takamagahara ini, aku tak akan pernah memaafkan dirimu lagi. Jadi, Susanoo, kau diusir secara permanen dari sini." Yang mana kita bisa melihat bahwa Susanoo no Mikoto pun diusir menjadi salah satu 3 dewa yang mulia di Jepang dan bahkan dipensiunkan dengan cepat. Kemudian Susanoo no Mikoto pun mengambil sumpah tersebut di hadapan Amaterasu dan juga Tsukuyomi. Bahkan di sini Amaterasu pun mengatakan lagi, "Oh ya Susanoo, satu hal lagi. Karena itu menyangkut keagungan dewa lainnya,
Aku tidak akan mengizinkanmu diajari lagi oleh umat manusia, dan kau tidak boleh menunjukkan dirimu lagi pada mereka. Yang aku izinkan adalah belajar. Apa itu cukup? Mendengar itu Susanoo berkata, terima kasih kakak, itu sudah cukup bagiku. Dan dari situ, dengan begini, Susanoo no Mikoto diusir dari Takamagahara untuk selamanya. Dan bahkan di sini Amaterasu pun mengatakan, ya ampun, sulit juga ya punya adik laki-laki yang sangat bodoh. Nah, setelah diusirnya Susanoo no Mikoto untuk selamanya dari surga, di sini sejak saat itu Susanoo pergi keliling dunia dengan cara menyembunyikan dirinya dari dunia menjadi seekor gagak berkaki 3. Dan bahkan di sini Susanoo no Mikoto mempelajari satu hal, yang mana ilmu berpedang yang terus diasah oleh umat manusia. 10 tahun, 100 tahun, hingga 1000 tahun dari timur sampai barat, Susanoo no Mikoto mempelajari hal tersebut. Dan bahkan di sini kita bisa melihat bahwa Susanoo no Mikoto belajar dari beberapa samurai terhebat di Jepang dan bahkan para kesatria pedang di luar negeri. Dari mulai Benkei Musashibo, Miyamoto no Yoshitsune, Miyamoto Musashi, Sasaki Kojiro, dan bahkan dari Murim dan juga ilmu berpedang Anggar dari barat. Dengan penuh semangat, dia mempelajari prinsip-prinsip ilmu berpedang yang diciptakan oleh ahli pedang yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka. Dia terus menyerapnya hingga ke tahap meniru hingga belajar otodidak secara sendiri. Dan bahkan di sini Susanoo no Mikoto pun pada saat pertarungan Bakumatsu antara Okita Shoji versus Serizawa Kamo, di sini Susanoo no Mikoto memerhatikan gerakan Okita Shoji dan menirunya, lalu mempelajarinya. Dan bahkan Susanoo no Mikoto pun mengatakan, oh, yang tadi itu dorongan yang luar biasa ya, dari sini seperti ini ya. Yang mana kita bisa melihat dengan cermin dewa itu, Susanoo no Mikoto berhasil meniru gerakan milik Okita Shoji. Dan dari situlah mengapa Susanoo no Mikoto disebut dewa berpedang atau dewa ilmu pedang. Narator pun mengatakan, hanya mencari saat-saat di mana ketika hatiku mendidih saking semangatnya. Yang mana Bakumatsu ini merupakan titik di mana Susanoo no Mikoto ingin menjadi samurai terbaik di Valhalla. Dan bahkan panel pun kembali lagi ke arena pertarungan di mana Susanoo no Mikoto menjelaskan kepada Okita Shoji, di sini, di Bakumatsu Kyo, tempat yang kulihat saat itu, ilmu pedang adalah pusat dari semua pemikiran politik, semua yang kami lakukan, dan semua yang kami katakan. Hanya itu saat-saat terbaik. Mendengar hal tersebut, Okita Shoji mengatakan, kau sangat menyukai ilmu berpedang ya, Susanoo? Kemudian di sini Susanoo menjawab, ya, dan juga Hitokiri terkuat Okita Shoji, aku tidak percaya akan tiba saatnya aku bisa mati bersamamu seperti ini. Ya, inilah saatnya. Karena itu, aku tidak ingin tunduk padamu. Mendengar hal tersebut, Okita Shoji pun langsung ngeh dan tahu bahwa Susanoo no Mikoto pun akan mulai bermain serius dengannya. Dan bahkan di sini Okita Shoji melihat aura milik Susanoo no Mikoto, yang mana itu adalah aura yang pernah dia rasakan. Dan bahkan Okita Shoji mengatakan, kau ini, kalau begitu, baiklah. Dan Susanoo no Mikoto pun memasang kuda-kudanya dan mengatakan, aku juga ingin membuatmu mendidih. Bahkan di sini kuda-kuda Susanoo no Mikoto sendiri memegang katananya menggunakan tangan kanan. Bahkan di sini dijelaskan, dewa pedang menggunakan tekanan luar biasa pada pedangnya dengan menggunakan senjata suci Onigiri Ame no Murakami. Benar-benar aneh, yang mana kita bisa melihat kuda-kuda dari Susanoo no Mikoto mirip dengan pertunjukan kabuki. Bahkan di sini Heimdall mengatakan, kuda-kuda macam apa itu? Dewa Susanoo menghadapi Onigo dengan kuda-kuda aneh. Kemudian di sini Susanoo mengatakan, aku keren kan, Okita, ini teknik spesial hanya untukmu. Okita pun yang mendengar itu mengatakan dalam hatinya, tekanan ini berasal dari pedangnya ya. Kemudian tiba-tiba saja orang-orang pun berkata, pertarungan yang bagus, tapi aku merasa seperti aku pernah melihat itu sebelumnya. Ini seperti gambar yang selalu ada dalam gambar-gambar sejarah mitologi, yang mana kita bisa melihat bahwa di situ ada cuplikan gambar mitologi Susanoo no Mikoto menggunakan kuda-kuda tersebut. Kemudian setelah itu, Sasaki Kojiro mengatakan, apa dia bersiap menyerang dengan satu pedang saat dia berada dalam jangkauannya ya? Musashi berkata, tapi aku belum pernah melihat kuda-kuda seperti itu di dojo manapun. Inti dari teknik ini sepertinya mirip dengan gaya Iai. Sedikit penjelasan minasan bahwa Iaido atau Iai Jutsu adalah gaya berpedang. Setelah itu di sini, Riz pun mengatakan, Iai itu apa? Sasaki menjelaskan, ya, bacaannya secara harfiah saat ada di sana, menyesuaikan teknik dengan gerakan lawan dengan menciptakan teknik yang baru. Musashi pun ikut menjelaskan, tapi kuda-kuda itulah yang kita kenal sebagai Iai. Ya ampun, itu sama sekali berbeda.
Setelah itu kita pun diperlihatkan panel DVIV para dewa Jepang, di mana di sini Tsukuyomi berkata, memalukan sekali. Apa Susanoo pikir dia akhirnya bisa melakukan teknik itu ya? Teknik yang diciptakan bersama-sama dengan umat manusia itu, memikirkannya saja sudah membuatku sangatlah malu. Namun Amaterasu mengatakan, tontonan yang menarik, teknik rahasia milik Susanoo-chan itu sangat berbahaya loh. Lalu tiba-tiba saja salah satu dewa mengatakan, selanjutnya apa ya? Yang ternyata dia adalah ayah dari ketiga dewa tersebut, yaitu Izanagi, yang diperlihatkan di penonton VIP Dewa Jepang. Kemudian kita pun diperlihatkan lagi panel pertarungan antara Susanoo no Mikoto versus Okita Shoji, yang mana Susanoo no Mikoto memancarkan aura yang sangat mengerikan. Bahkan di sini dia mengatakan, yang akan dilakukan oleh sekecil itu kuda-kuda yang menarik. Kalau ada yang terkena tebasan itu, dia pasti akan terbelah menjadi dua. Tapi itu tidak akan mengenaiku, ya kan? Setelah mendengar itu, Susanoo menjawab, apa itu menurutmu? Hah? Lalu di sini Okita pun langsung berlari ke arah Susanoo no Mikoto dan memasuki jangkauan jarak serangnya. Bahkan di sini wasit pun mengatakan, Okita dengan kuda-kuda anehnya langsung menyerang dari arah depan Susanoo no Mikoto. Namun ternyata yang dilakukan oleh Okita Shoji bukanlah untuk menyerang secara langsung, melainkan mengecoh, di mana dia sendiri membuat sebuah teknik yang mana melompat, maju, dan terus mengacaukan konsentrasi dari Susanoo no Mikoto. Bahkan di sini wasit pun mengatakan, ini bukan serangan langsung dari Okita Shoji, melainkan Okita seakan bermain-main. Dia melompat berpindah-pindah jarak, membuat Susanoo tidak fokus. Apakah ini rencananya untuk mengincar peluang untuk menebasnya? Kemudian di sini nampak Okita Shoji mulai memperhatikan, dan bahkan di sini dia mengatakan dalam hatinya, hebat sekali, hanya dengan mengarahkan tangannya ke arahku, aku bisa melihatnya dengan jelas, tidak ada celah bagiku untuk menyerang. Kemudian Susanoo pun mengatakan, seperti yang diharapkan dari Okita Shoji, kau mendekatiku tanpa rasa takut ya. Tapi kali ini, dalam jarak ini, akan sia-sia saja. Dia akan menyerang, ucap Okita Shoji. Dan benar saja, Susanoo no Mikoto mulai akan menghempaskan pedangnya kepada Okita Shoji dan mengatakan, ayo kita mulai. Kemudian Okita pun yang tersadar bahwa dirinya sendiri ada dalam jarak serangannya. Dia mengatakan, jarak ini sangat berbahaya. Okita pun langsung menangkis serangan tersebut, namun ternyata serangan tersebut sangatlah brutal. Dan kita bisa melihat bahwa Susanoo no Mikoto mengatakan, Amano Magae Shi, yang mana kita seketika bisa melihat bahwa serangan Susanoo no Mikoto mulai meruntuhkan bangunan-bangunan yang ada di kota Kyoto tersebut. Semua orang pun mengatakan, apa-apaan itu? Yang benar saja. Bahkan di sini, Kando Isami mengatakan, Shoji, yang ternyata Okita Shoji masih bisa bertahan walaupun keadaan kota Kyoto pada saat ini hancur runtuh akibat satu kali serangan dari Susanoo no Mikoto. Tapi Okita Shoji masih sempat-sempatnya berhasil menghindari serangan tersebut. Bahkan di sini Heimdall mengatakan, apa itu barusan? Sekarang aku tahu apa yang telah terjadi. Katana, sang dewa pedang, menghantam jalanan kota Kyoto dan menghancurkannya. Wah, setelah itu para dewa pun langsung bergeming dan mengatakan, bagus sekali Susanoo no Mikoto, pertarungannya jadi jauh lebih baik, ya kan? Setelah itu, Hirsch berkata, jangkauan serangan seperti itu, kemampuan macam apa yang dia miliki ya? Sasaki Kojiro pun mulai mengomentari, tidak, itu dia baru saja mengayunkan katananya dengan cepat dan keras tahu. Hirsch pun yang keheranan berkata, dia baru saja mengayunkan katananya, apa-apaan itu? Sasaki mengatakan, ya ampun, aku masih belum kehilangan instingku sama sekali ya. Katana yang panjang itu diayunkannya dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, menembus atmosfer dan menciptakan pisau vakum di ujung katananya. Prinsipnya sama seperti tachi atau pedang panjang. Pedang itu melampaui perkiraanku di awal dan akhirnya menghancurkan Okita dan juga kota Kyoto. Hirsch pun yang mendengar itu berkata, apa kau juga bisa melakukannya kalau kau menguasai katana seperti itu? Mendengar itu, Sasaki berkata, ya aku harap aku bisa melakukannya. Tebasan yang hanya mungkin terjadi karena Susanoo dan katana itu. Mungkin sudah lama sekali kita manusia bahkan tidak bisa membayangkan 100 tahun, 1000 tahun, tidak atau lebih. Kukira dia akan terus mengayunkan katananya dengan sangat cepat. Ini adalah teknik yang tidak bisa dilakukan jika tidak diciptakan oleh pedang itu sendiri. Setelah itu kita pun kembali lagi ke panel pertarungan antara Okita Shoji versus Susanoo no Mikoto. Susanoo pun mengatakan, tak kusangka kau akan bereaksi pada teknik Tenma-han saat pertama kali melihatnya. Kau berguling ke samping seolah-olah ingin menangkis pedang Shinku kan? Seperti yang kuharapkan dari Hitokiri terkuat di akhir zaman Edo.
Kalau aku mencoba menerima serangannya, aku mungkin akan terbelah menjadi dua. Lalu kemudian Okita pun berkata dalam hatinya, kalau saja refleksku terlambat sedikit saja, aku yakin dia bisa menebasku. Susanoo no Mikoto. Kemudian setelah itu Susanoo pun mengatakan lagi, ada apa? Apa sang iblis kini jadi takut? Kemudian Okita pun mengatakan, maaf, suara detak jantungku saat ini terasa begitu nikmat. Bagaimanapun juga aku bersyukur kita bertemu dalam pertemuan kematian ini ya. Bahwa Susanoo no Mikoto, aku sangat berterima kasih padamu. Lagi-lagi, berikan lagi. Terbakarlah lagi dan lagi. Aku masih bisa melakukan ini. Yang mana kita bisa melihat bahwa jantung Okita Shoji mulai berdebar sangat kencang. Dan bahkan darahnya sendiri mendidih sampai ke mata. Yang membuat mata Okita Shoji semakin memerah. Semua orang pun yang melihat itu mengatakan, oi, sepertinya tingkah Okita Shoji jadi aneh. Matanya lebih merah dari yang biasanya. Dan juga sepertinya menyala-nyala. Dia lebih mirip seperti iblis. Yang mana kita bisa melihat bahwa Okita Shoji sendiri walaupun dalam lukanya setelah menerima serangan dari Susanoo no Mikoto, dia sendiri membangkitkan inner iblis yang ada dalam tubuhnya dan mulai bergejolak darah yang ada di dalam tubuhnya. Sampai-sampai iblis yang ada dalam Okita Shoji keluar dan akan bangkit dan menghabisi Susanoo no Mikoto. Setelah melihat itu, Susanoo pun berkata, aku terkejut saat tahu kalau ada sesuatu selain Onigo, si anak iblis ini. Aku sangat bersemangat. Okita pun menembali, aku akan menghancurkanmu. Lalu kemudian narator menjelaskan, sang dewa pedang tahu bahwa dia sudah membangunkan Onigo, si anak iblis. Tapi bukan, melainkan sang pedang iblis Makoto. Semua orang pun yang melihat hal tersebut malah terkejut akan perubahan wujud dari Okita Shoji. Malah para penonton pun mengatakan, wajah Okita, lihat di sana. Dia seakan-akan menjadi benar-benar berubah menjadi iblis sejati. Dan kita bisa lihat bahwa Okita Shoji di sini mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Bahkan aura tersebut sangat dikenal dengan aura iblis milik Okita Shoji. Kemudian di sini Okita Shoji pun melompat-lompat ke arah Susanoo no Mikoto seolah-olah dia melayang karena begitu cepatnya. Di sini dia mengatakan, aku mulai ya. Lalu di sini Heimdall mengatakan, sang anak iblis kini dalam wujud yang aneh. Apakah dia sedang mencoba menantang jurus spesial sang dewa pedang? Kita akan lihat nanti. Dia menyerang dari depan. Kemudian di sini Susanoo pun langsung ancang-ancang menggunakan jurus barunya. Dan bahkan ini adalah jurus andalan milik Susanoo no Mikoto. Kemudian di PIV dewa-dewa Yunani mengatakan, dasar bodoh, kali ini pasti akan terbelah menjadi dua. Dan pada saat Susanoo menggunakan jurusnya tersebut, nampak Okita yang mulai mundur kembali dan menghindar dari serangan inti milik Susanoo no Mikoto. Kemudian Heimdall pun mengatakan, Okita berhasil dihempaskan. Bukan, melainkan Okita berhasil menghindari pukulan mematikan itu dalam sekejap saja. Okita berhasil menyerbu jangkauan dada dewa Susanoo no Mikoto. Dan di sini kita bisa melihat bahwa setelah menghindari serangan Susanoo no Mikoto, Okita Shoji pun langsung memperpendek jangkauan serangannya dan langsung mendekati Susanoo no Mikoto. Di sini Susanoo pun langsung tercengang dan bahkan bangga akan kemampuan milik Okita Shoji. Dia pun mengatakan, berpikir mencoba melawan teknik Amonagaeshi-ku, bukankah itu agak ceroboh ya? Kemudian Okita menjawab, lain kali aku akan melakukannya lebih baik lagi. Setelah itu kita bisa melihat pertarungan jarak dekat antara Susanoo no Mikoto melawan Okita Shoji. Bahkan di sini Susanoo mengatakan, teknik dan juga kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Boleh juga. Hurrah! Kemudian kita bisa melihat Susanoo no Mikoto terus maju dan menyerang Okita Shoji. Bahkan di sini di VIV Yunani, Ares pun terkejut akan kemampuan dari Okita Shoji. Dia mengatakan, kenapa manusia itu masih bisa menghadapi wujud Tenmahan Ameno Magaeshi secara langsung dan masih bisa bertarung dengannya. Catatan minasan, wujud Tenmahan di sini maksudnya adalah saat Susanoo mengeluarkan teknik Amano Magaeshi. Kemudian di sini Hermes pun menjelaskan, apakah kakak tidak melihatnya? Saat teknik Amano Magaeshi dilepaskan, Okita Shoji yang dengan cepat bergerak ke arahnya juga menjaga dirinya dari arah belakang. Sepertinya pedang yang diciptakan saat Amano Magaeshi dilepaskan juga kehilangan banyak kekuatan saat bergerak ke arah luar. Dan kita bisa dilihat bahwa ada peta akumulasi dari kekuatan milik Susanoo no Mikoto, yaitu teknik Amano Magaeshi miliknya. Dan di sini kita bisa melihat penjelasan dari Hermes yang begitu rinci. Kemudian dia pun melanjutkan lagi,
kita sudah memperhitungkan jarak dalam jangkauan Tenmahan, di mana dia bisa melakukan serangan balik dan menangkis serangan pandangannya. Setelah mendengar itu, Hermansen berkata, memperhitungkannya begini ya, orang itu pasti tidak bisa melihat serangan pedangnya, iya kan? Kemudian Heros menjelaskan, tentu saja, kalau Kak Ares sih pasti tidak bisa melihatnya, tapi kalau Souji Okita pasti bisa melihatnya. Kita bisa melihat pergerakan udara yang disebabkan oleh dekatnya ruang hampa dan juga pecahnya butiran debu, atau dengan memperhatikan sedikit pembiasan cahaya yang disebabkan oleh perubahan kepadatan udara. Mendengar hal tersebut, nampak Ares yang bingung dan dia mengatakan, apa kau bilang kalau kita bisa memperhitungkan teknik itu hanya setelah melihatnya sekali saja? Wah, ini sih sangat luar biasa. Kemudian Zeus pun yang memperhatikan itu mengatakan, begitu ya. Untuk mencegah Susanoo membangun energi yang dibutuhkan untuk teknik Amano Magaeshi, Okita Souji dengan cepat menggiringnya ke pertempuran jarak dekat untuk menutupi jarak di antara mereka. Seperti yang diharapkan dari yang terkuat dalam pertarungan sebenarnya, pertarungan kali ini bukan hanya untuk pertunjukan saja, melainkan ini sangat luar biasa. Lalu kita bisa melihat serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Okita Souji dan juga Susanoo no Mikoto. Nampak mereka mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Bahkan di sini Okita Souji melakukan speed yang sangat mematikan, yaitu Kami Speed dengan mengitari Dewa Susanoo no Mikoto. Di sini Susanoo terus menyerang tetapi tidak mengenai tubuh Okita Souji. Semua prajurit Shinsengumi pun mengatakan, hebat sekali, gerakan yang luar biasa, dia benar-benar berbeda dengan Okita-san yang aku kenal selama ini. Kemudian Kando Isami menjelaskan, di dunia kita yang dulu, Souji mungkin tidak bisa menunjukkan setengah dari potensi yang sebenarnya, karena dia berada dalam kondisi tubuh yang dilanda penyakit. Dengan kata lain, ini adalah Okita Souji yang sebenarnya. Kemudian setelah itu, Susanoo pun mengatakan, apa dia mencoba mencapai titik butaku dengan kecepatan ini ya? Wah, dari arah depan. Dan kini Okita Souji mengeluarkan jurus Tenen Rinsin-ryu, teknik rahasia Kisousu, tusukan cakar iblis. Dan kita bisa melihat bahwa Susanoo no Mikoto terluka di bagian perut sebelah kanan oleh Okita Souji. Semua orang pun yang menonton hal tersebut sangat bahagia karena kali ini Okita Souji mulai memimpin pertandingan. Bahkan di sini sang autor mengatakan, berkat kebangkitan pedang iblis, arena pertarungan berubah menjadi sorakan gembira. Dan di sini kita bisa melihat bahwa setelah Okita Souji menyerang Susanoo no Mikoto, Susanoo no Mikoto tidak langsung ambruk, tetapi dia langsung mengarahkan tangan kirinya kepada Okita Souji, yang mana itu adalah teknik Amano Magaeshi milik Susanoo no Mikoto. Kemudian di sini author menjelaskan, tangan kiri sang dewa pedang diam-diam meraih untuk menahan si pedang iblis. Lalu Susanoo mengatakan, apa kau sudah siap, dasar anak iblis? Okita Souji pun yang melihat itu mengatakan, ini gawat. Lalu Susanoo pun mengeluarkan jurus Amano Magaeshi Mugen, lalu menyerang Okita Souji dengan sangat cepat. Okita Souji pun tidak bisa bereaksi, bahkan dia mengatakan dalam hatinya, dia cepat, sudah terlambat bagiku untuk melarikan diri dari sini. Serangan ilahi tidak bisa dihindari. Jadi Okita Souji hanya bisa bereaksi terhadap serangan itu hanya dengan keberuntungan semata. Namun ternyata tidak. Ternyata Okita Souji di sini mampu membalik dengan sangat cepat dan bahkan langsung menyambut serangan milik Susanoo no Mikoto. Kemudian di sini author pun menjelaskan, Kyoto selama Bakumatsu, dia telah beberapa kali berhadapan langsung dengan Dewa Kematian, yang mana di sini kita bisa melihat bahwa sebelum serangan Susanoo no Mikoto langsung menghantam kepada dirinya, Okita Souji langsung menahannya dan langsung membelokkan arah serangan tersebut ke samping sehingga tidak mengenai dirinya. Bahkan di sini author mengatakan tidak ada lagi yang dia butuhkan selain pengalaman. Kemudian selamatlah Okita Souji dari serangan mematikan milik Susanoo no Mikoto. Di sini Susanoo pun mengatakan, aku sangat mendidih di sini. Kau berhasil bereaksi bahkan pada teknik Mugenku. Kemudian setelah itu Okita Souji menjawab, aku terkejut kau bisa melepaskan serangan sekuat itu dari akumulasi energi yang begitu kecil. Susanoo pun menjawab, tapi besar kekuatannya berkurang sebagai gantinya. Tapi aku akan menyelesaikan pertarungan ini dengan serangan berikutnya, yang mana Susanoo no Mikoto di sini mulai memasang kuda-kudanya dan bahkan siap menyerang Okita Souji menggunakan jurus Amano Magaeshi miliknya yang mengakumulasi kekuatan-kekuatan yang besar dari alam dan akan mengalahkan serangan tersebut terhadap Okita Souji. Kemudian tiba-tiba saja panel pun berganti ke arah Hulk dan juga Jack the Ripper yang sedang menonton di ruang VIP para peserta umat manusia.
Di sini Hulk terkaget karena melihat serangan Susanoo no Mikoto yang berbahaya. Dia mengatakan, "Wah, bahaya tahu. Teknik apa itu? Tidak ada celahnya apalagi jaraknya. Nih, Jack the Ripper, kalau itu kau, apa kau bisa memikirkan strategi menghadapi teknik seperti itu?" Setelah ditanya oleh Hulk, Jack pun menjawab sambil menyerumput secangkir teh. Dia mengatakan, benar juga. Kalau kau menjauh, dia akan mengumpulkan kekuatan dan melepaskan serangan yang cukup kuat untuk menghancurkan kota. Kalau kau mendekat, dia akan membalas dengan serangan tanpa gerakan ancang-ancang. Teknik kombinasi itu benar-benar tidak bisa ditembus apapun. Tapi, kalau kau menghancurkan inti dari Tenmahan Amano Magaeshi, itu bisa saja terjadi. Inti, apa maksudnya itu? Apa yang kau katakan? Kemudian di sini Jack menjelaskan dengan mengaktifkan kekuatan mata yang bisa melihat emosi. Dia pun langsung meniru gerakan milik Susanoo no Mikoto dan mengatakan, "Lihatlah tangan kirinya." "Hah? Tangan kiri? Apa maksudnya?" Jack kembali lagi menjelaskan, "Saat dia mengarahkan tangan kiri ke lawannya, aku bisa melihat perasaan, percaya diri, dan kepastian yang sangat kuat. Mungkin tangan kirinya adalah kunci keberhasilan dari semua serangannya. Membidik dengan tangan kiri mungkin bagian terpenting untuk mengendalikan kekuatan sebesar itu. Oleh karena itu, jika itu aku akan mulai dengan tangan kiri itu. Dia akan mencoba menghancurkan inti dari teknik itu. Benar, aku mungkin akan menggunakan segala cara apapun itu untuk menang. Serangan selanjutnya yang akan menentukan. Aku hanya ingin saat-saat seperti ini berlanjut selamanya. Ini saat-saat yang membahagiakan, tahu?" Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan di mana Susanoo no Mikoto bersiap-siap untuk menyerang Okita Shoji dengan kekuatan yang sama dari sebelumnya. Di mana Susanoo no Mikoto berancang-ancang dengan tangan kirinya akan mengambil jarak langsung menyerang Okita Shoji. Dan di sini pun panel pun dijelaskan oleh autor. Sama seperti sebelumnya, yang akan menyerang terlebih dahulu adalah sang anak iblis Okita Shoji. Yang mana pada saat ini kita bisa melihat bahwa Okita Shoji tidak ada takut-takutnya kepada Susanoo no Mikoto, dan sepertinya Okita Shoji pun sangat pede terhadap Susanoo no Mikoto sampai-sampai di ruang VIP Dewa Yunani, Ares dan juga Hermes mengomentari, "Apa-apaan kecepatan itu? Apa dia sedang mencoba menggunakan kecepatan untuk mengalihkan bidikan dari tangan kiri dan memanfaatkan celah tersebut ya?" Dan kita bisa melihat bahwa di sini Okita Shoji sendiri langsung berlarian secara zigzag sambil menyerang Susanoo no Mikoto. Zeus pun yang melihat itu langsung mengomentari, "Kalau begitu, ini adalah pertarungan yang tidak masuk akal." Sambil mengincar celah, ini akan memberi Susanoo no Mikoto kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan kembali. Tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Serangan dari teknik Amano Magaeshi selanjutnya, kalau dia gagal kali ini, dia akan mati. Yang mana setelah itu, nampaknya Susanoo no Mikoto telah mengumpulkan energi dan telah mengunci target di sana. Dan mengatakan, "Di sana, lihat ini." Namun tiba-tiba saja dengan kecepatan penuh, Okita Shoji berhasil meloncati serangan tersebut dan bahkan tidak mengenai dirinya. Dan juga di sini Susanoo no Mikoto terkaget karena Okita Shoji berhasil menghindari tersebut. Bahkan di sini Sasaki Kojiro dan juga Valkyrie-nya berkata, "Hah, cepatnya, dia benar-benar menghindarinya. Tidak, ini gawat," ucap Sasaki Kojiro. Yang mana pada saat itu, autor langsung mengatakan, "Saat ini Okita dan pedang iblis melompat ke udara, dia tidak akan memiliki jalan keluar untuk menghindari serangan pertama sang dewa pedang." Kemudian, Susanoo no Mikoto pun setelah menyerang satu kali, dia pun di sini langsung mengatakan kepada Okita Shoji yang langsung melayang di udara dan berkata, "Melayang di udara adalah tempat kematian yang indah, tahu? Ini sudah berakhir. Amano Magaeshi Mugen." Yang mana pada saat ini Susanoo no Mikoto menyerang Okita Shoji di udara. Namun Okita Shoji di sini langsung menyerang kembali Susanoo no Mikoto menggunakan pedangnya. Dan kita bisa lihat bahwa di sana para dewa dan juga penonton umat manusia yang tercengang dan bahkan ada yang bahagia. Kemudian autor menjelaskan, sementara itu semua orang baik manusia maupun para dewa percaya bahwa pertarungan ini telah berakhir, namun sang pedang iblis adalah satu-satunya yang tertawa. Dan pada saat itu, ketika semua orang sudah percaya bahwa ini akan segera berakhir dan umat manusia akan kalah, namun Okita Shoji dengan pedenya dia tertawa dan akan menyerang serangan dari Susanoo no Mikoto dengan sepenuh tenaga. Kemudian melihat itu, Brunhild, pasukan Shinsengumi, Jack the Ripper, bahkan Dewa Ares, Hermes, dan Zeus pun terkaget melihat sesuatu yang tidak biasa dari Okita Shoji. Yang mana pada saat itu ketika Susanoo no Mikoto akan menebas Okita Shoji di udara, Okita Shoji merencanakan strategi baru di mana dia sendiri melemparkan
katananya yang langsung menusuk ke arah kuda-kuda milik Susanoo no Mikoto yang membuat kaki kiri milik Susanoo no Mikoto tertancap oleh pedang Okita Shoji. Dan setelah itu kita bisa lihat bahwa serangan Susanoo no Mikoto tidak mengenainya dan langsung meleset karena terlalu atas. Bahkan setelah mengambil kesempatan, Okita Shoji pun langsung turun dan langsung mengambil katananya kembali sambil tersenyum di hadapan Susanoo no Mikoto. Susanoo no Mikoto pun yang tidak ingin terkena serangan milik Okita Shoji, dia pun langsung menghindar dan mencoba menendang Okita Shoji. Dan serangan Okita Shoji pun berhasil dihindarinya. Kemudian di sini narator mengatakan, melompat tanpa pertahanan ke udara adalah strategi dari sang pedang iblis. Semua orang pun tercengang, bahkan Susanoo no Mikoto pun nampak tidak siap. Setelah itu Okita Shoji pun langsung meloncat kembali dan akan menyerang Susanoo no Mikoto dengan teknik yang sama. Yang membedakan adalah teknik Susanoo no Mikoto yang saat ini kuda-kudanya tidak stabil dan hampir mendongak ke atas dan tidak ada persiapan. Di sini author pun mengatakan lagi, dan pada saat ini Okita Shoji akan mengakhiri hidup sang dewa pedang Susanoo no Mikoto. Dia mengira bahwa dia telah melampauinya dan melampaui sepenuhnya sang dewa pedang ini. Kemudian dari situ tiba-tiba saja Susanoo no Mikoto mengatakan, melayang di udara adalah tempat mematikan. Sudah kubilang kan, Okita Shoji, yang ternyata nampaknya di sini Susanoo no Mikoto memiliki teknik rahasia, yaitu Gyoju Zaga. Informasi minasan, Gyoju Zaga adalah berjalan, berdiri, duduk, dan berbaring, mewakili 4 postur bermartabat dalam Buddha. Autor di sini menjelaskan, itu adalah posisi dalam bentuk apapun yang bisa merespon serangan musuh dengan sangat cepat. Itu adalah teknik rahasia pedang Iai. Yang mana kita bisa lihat dengan kekuatan Susanoo no Mikoto, walaupun tidak dalam kuda-kuda seimbang, Susanoo no Mikoto masih bisa menyerang Okita Shoji menggunakan pedangnya dan bahkan membuat Okita Shoji terkaget. Kemudian author pun menjelaskan lagi, dikatakan bahwa Susanoo no Mikoto menamai teknik itu setelah dia terbang ke 8 lapis awan di langit dan mencapai surga yang dikenal sebagai Ameno Magaeshi Yakumo. Kemudian dari situ Okita Shoji pun terkaget dan malah dia terbongong dengan serangan milik Susanoo no Mikoto yang tidak bisa dihindarinya. Dan kita bisa lihat pada saat ini bagian kiri tubuh milik Okita Shoji nampaknya sudah hancur dan bahkan tangan kirinya sudah buntung. Dan kita bisa lihat hasil dari pertarungan ini akan dimenangkan oleh siapa. Dan pada saat itu juga Susanoo no Mikoto langsung bangkit dan mengatakan, sayang sekali Okita, kemenangan ini adalah milikku. Gak yang diperlihatkan masa lalu Okita Shoji setelah dirinya tercabik-cabik oleh serangan milik Susanoo no Mikoto. Di sini narator mengatakan, aku masih belum bisa memenuhinya, janji dengan Kando-san. Di sini dikatakan saat menghadapi kematian yang diingat oleh Okita adalah yaitu janji kepada Kando Isami. Kemudian kita bisa melihat bahwa masa lalu Okita Shoji yang sangat ragu dan bahkan mengikuti Kando-san yang mana setelah dia dipungut dan dijauhi oleh saudara-saudaranya. Bahkan di sini Okita Shoji merasa tidak enak dan mengatakan, maafkan aku Kando-san. Kando mengatakan, kenapa? Aku sudah merusak jadwal latihan di dojo lagi, ucap Okita Shoji. Dia pun menjelaskan, saat aku berubah menjadi Onigo, aku selalu kehilangan kendali. Dan saat aku sadar kembali, lawanku sudah banyak yang sekarat. Dan itu menyebabkan banyak masalah bagimu, Kando-san. Mendengar hal tersebut, Kando pun langsung menenangkan Okita Shoji, menggenggam kepalanya bahkan mengatakan, Shoji, jangan khawatirkan hal itu. Aku sudah memutuskan pada hari saat aku menerimamu. Aku berjanji aku akan menjagamu, anak iblis. Kemudian setelah tenang, Kando Isami pun mulai melanjutkan perjalanannya lagi setelah dari pasar. Kemudian dari sini Kando-san mengatakan, Shoji, apa kau tahu apa itu Bushido bagi para samurai? Shoji berkata, itu kekuatan untuk membunuh musuh, iya kan? Kemudian Kando-san menjelaskan, ya kau tidak sepenuhnya salah sih, maksudku pernyataanmu tidak buruk juga. Tapi setelah mendengar hal tersebut, Okita Shoji pun langsung meminta maaf karena dia merasa bahwa apa yang dikatakan itu salah. Dia mengatakan, aku minta maaf. Namun Kando-san langsung menghampiri lagi dan mengatakan, dengarkan aku baik-baik Shoji. Aku ingin kau mengingat hal ini. Seorang samurai sejati adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya pada keyakinannya dan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini sambil tersenyum. Setelah mendengar hal tersebut, Okita Shoji pun langsung teringat dan mengatakan, tersenyum saat kau mati. Lalu setelah mendengar hal tersebut, Kando-san pun mengatakan, bukan begitu maksudku. Tidak masalah, jangan khawatirkan hal itu sekarang Shoji. Kau akan mengerti saat waktunya tiba. Kau akan mengerti dengan sendirinya. Aku yakin hari itu akan tiba. Setelah mendengar penjelasan dari Kando Isami dan menuju arah pulang,
Souji pun yang diangkat oleh Kando Isami mengatakan, "Kando-san, apa menurutmu bahkan orang sepertiku yang monster ini bisa menjadi seorang samurai? Bukan sekedar monster yang hanya bisa membunuh dan membuat kekacauan, tapi seorang samurai sejati yang bertarung dengan keyakinannya sendiri." Mendengar hal tersebut, kemudian Kando-san menjawab, "Apa kau sedang meragukan dirimu sekali lagi, Souji? Di saat seperti ini, kau hanya perlu mengatakan pada dirimu sendiri, asal kau bisa mempercayainya, aku akan menjadi salah satu orang yang percaya pada dirimu." Setelah mendengar hal tersebut, Okita Souji pun langsung tersenyum dan mengatakan, "Aku juga akan mempercayainya, dan itu akan kewujudkan. Tentu saja, ini janji antara kita berdua ya." Setelah mendengar hal tersebut, kita pun diperlihatkan kembali di arena pertarungan Valhalla, pertarungan antara Okita Souji melawan Susanoo no Mikoto. Di sini, wasit Heimdall pun yang melihat Okita Souji tercabik-cabik dan ada kemungkinan tidak akan sadarkan diri lagi mengatakan, "Wah, pertarungan yang sangat sengit kali ini dan kemenangan akan diraih oleh Susanoo no Mikoto. Menarik sekali." Susanoo pun di sini yang terluka kakinya akibat serangan Okita Souji mulai terduduk dan langsung teriakan dari penonton mengatakan, "Wah, semangatlah, semangatlah." Kemudian setelah itu Kando Isami pun menangis dan bersikukuh menyemangati Okita Souji bersama reng-rengan dari Shinsengumi Requiem. Setelah itu tiba-tiba saja kita bisa melihat bahwa tangan Okita Souji mulai bergerak. Dia pun di sini mengatakan, "Kando-san, bahkan sekarang pun aku masih belum bisa menempati janjiku pada Kando-san." Yang ternyata di sini Okita Souji bangkit kembali setelah tercabik-cabik oleh Susanoo no Mikoto. Susanoo pun terkaget, bahkan Heimdall mengatakan, "Okita Souji, apa yang terjadi? Tunggu, meskipun dia sudah diambang kematian, dia masih mencoba untuk tetap bangun." Seluruh prajurit Shinsengumi mengatakan, "Serius nih, bagaimana dia bisa terus bertarung? Okita-kun, kau memang seorang pria yang patut dikagumi." Lalu Kando Isami mengatakan, "Souji, kau." Kemudian Okita Souji sambil berteriak mengatakan, "Sampai aku memberikan segalanya, aku menolak untuk mati." Kemudian kita pun diperlihatkan kembali masa lalu milik Okita Souji yang kedua kalinya, tepatnya tahun keempat, tahun 1818 periode Edo. Di sini kita bisa melihat bahwa Okita Souji yang terbaring sakit akibat penyakitnya. Lalu kita bisa melihat Okita Souji yang terus-terusan mengayunkan pedangnya. Bahkan di sini Okita Souji mengatakan, "Aku pasti berguna bagi Kando-san, bagi semuanya." Kemudian narator menjelaskan, seiring berjalannya waktu, Okita Souji menjadi kapten divisi pertama Shinsengumi dan dianggap sebagai samurai terkuat di akhir zaman Edo. Tapi di tahun keempat Keiyo, saat perang Boshin dimulai, di tengah pertarungan terakhir Shinsengumi, sementara Kando Isami dan kawan-kawan tengah bertarung hebat, tepat juga ketika pedangnya sangat dibutuhkan, Okita Souji jatuh sakit dari penyakit tuberkulosis yang mematikan. Dan kita bisa melihat bahwa Okita Souji mulai batuk berdarah di tengah-tengah pertarungan yang sangat dahsyat. Dan bahkan di sini Okita Souji harus istirahat, namun dirinya menolak untuk beristirahat dan terus berlatih. Bahkan di sini dia mengatakan dalam hatinya, bertarung bersama, semua orang, aku masih belum memberikan segalanya." Lalu narator pun mengatakan lagi, sejak insiden Ikidaya pada tahun 1864, Okita Souji dari Shinsengumi terbaring di tempat tidur karena penyakit dan menarik diri dari medan pertempuran. Dikatakan bahwa dia dirawat oleh Heiguro, seorang tukang kebun di Edo, untuk memulihkan diri di rumahnya. Dan dia meninggal secara diam di atas tatami di kediamannya. Namun, apakah semua itu benar? Ternyata itu adalah tidak benar. Yang mana kita bisa melihat bahwa di sana Okita Souji terus berlatih kendonya dan bahkan mengatakan, "Aku terus percaya bahwa hari itu pasti akan tiba." Narator pun menjelaskan, pada saat itu di mana dia bisa bertarung lagi bersama rekan-rekannya dan hari demi hari Okita Souji mengayunkan pedangnya terus-menerus. Tapi kita bisa melihat bahwa Okita Souji tubuhnya sudah tidak layak lagi dan bahkan sudah digerogoti oleh penyakit. Okita Souji pun mengatakan, "Semakin aku mengangkatnya, rasanya semakin berat. Sialan, Kando-san dan juga semua orang sudah menunggu." Kemudian Okita Souji pun batuk kembali dan bahkan dia hampir kehilangan kesadarannya. Lalu bertemulah dengan Onigo di alam bawah sadarnya. Di sini sang iblis Onigo mengatakan, "Lama tidak bertemu Souji." Souji berkata, "Itu kau ya, Onigo-san." Kemudian Onigo pun dijelaskan, Onigo adalah naluri bertarung yang paling menakutkan dan yang terkuat dan telah hidup di dalam Okita Souji sejak dilahir sebagai imbalan karena telah memberinya kekuatan yang tidak manusiawi yang mirip dengan iblis. Sedikit demi sedikit
hal tersebut telah memakan tubuhnya hingga melebahkannya. Kemudian Onigo-san pun mulai bercakap kepada Okita Shoji. Sekarang kau benar-benar terlihat kurus Shoji dan hampir tidak memiliki kekuatan. Bahkan setelah kau sakit, aku selalu menunggu giliranku. Tapi ini sangat memalukan Shoji. Kemudian Okita Shoji berkata, apa aku akan mati sekarang Onigo-san? Hoi, aku masih belum memenuhi janji yang telah aku buat pada Kano-san loh. Jadi itu jangan buru-buru. Lalu Onigo-san pun mengatakan, untuk sekarang mustahil kau memenuhi janji itu Shoji. Tubuhmu sudah hancur berkeping-keping. Tidak mungkin bagimu untuk bertarung bersamaku lagi. Mendengar hal tersebut, nampak Okita Shoji yang sakit hati karena sang Onigo pun meninggalkan dirinya. Bahkan di sini dia berkata, tidak, aku tidak bisa menerimanya. Aku masih ingin bertarung bersama Kando-san dan juga Hijikata-san dan juga semua orang yang ada di Shinsengumi. Tidak, aku tidak mau. Aku ingin mengayunkan katanaku sekali lagi. Dan hingga pada akhirnya Okita Shoji pun akan meregang nyawa. Kata-kata terakhirnya adalah, aku masih belum memberikan segalanya. Aku masih tidak mau mati. Kumohon, tunggu aku. Aku masih belum ingin mati. Setelah itu kita pun diperlihatkan kembali Okita Shoji yang bangkit di arena pertempuran. Bahkan Susanoo no Mikoto pun terasa terkejut. Heimdall pun mengatakan, tidak bisa dipercaya. Ini tidak bisa dipercaya, anak iblis yang telah sekarat Okita Shoji telah bangkit kembali. Okita Shoji pun mengatakan, aku masih bisa bertarung. Kemudian para penonton dari umat manusia pun bersorak untuk kebangkitan Okita Shoji. Bahkan para polisi Shinsengumi mengatakan, lihat, Okita sudah bangkit. Apa itu? Mata Shoji telah berubah menjadi biru. Yang ternyata aura iblis milik Okita Shoji sekarang tadinya warna merah menjadi warna biru. Kemudian Okita Shoji pun mengatakan, tubuh ini berbeda dengan yang dulu. Kali ini aku akan memberikan segalanya. Jadi Onigo-san juga, kau juga bisa menggunakan seluruh kekuatanmu sekarang. Yang mana kita bisa melihat di belakang Okita Shoji, ternyata Fallen milik Okita Shoji bukanlah sang Valkyrie, melainkan Onigo, sang iblis yang ada dalam tubuh Okita Shoji sedari lahir. Bahkan Onigo-san mengatakan, meskipun kau bisa mengalahkan Susanoo no Mikoto, Shoji, kau juga bisa mati loh. Kemudian dari situ Shoji berkata, itu artinya aku sudah menjadi seorang samurai. Jadi samurai ya. Bagus sekali. Kalau begitu, ayo tunjukkan apa yang kau dan aku miliki Shoji. Kita akan mengalahkan dewa itu. Menurutku tidak masalah, aku akan mati bersamamu Shoji. Yang ternyata di sini Shoji mensinkronisasikan sang iblis yang ada dalam tubuhnya dengan dirinya sendiri dan mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Bahkan aura iblis milik Okita Shoji berwarna biru. Yang kali ini kita sudah melihat Fallen milik Okita Shoji adalah sang Onigo, iblis yang ada dalam tubuhnya. Kemudian di sini Okita Shoji bersiap memancarkan kuda-kuda dan aura iblisnya mengatakan, ayo kita berikan semuanya. Kau dan aku berikan semuanya. Setelah melihat aura biru yang sangat luar biasa, semua orang pun mengatakan, seperti dugaanku, dia berbeda dengan Onigo-san yang biasa. Matanya menyala biru pekat. Itu seperti warna kebanggaan kami Shinsengumi. Berapa banyak tekanan yang dikeluarkan pedang itu sepertinya tidak akan ada habisnya. Apa dia benar-benar Shoji ya? Kemudian di situ salah satunya mengatakan, hei, dia masih seorang pria yang tidak bisa ditebak seperti biasanya ya. Kemudian Kando Isami langsung menangis dan mengatakan, aku selalu percaya padanya bahwa suatu hari nanti Okita Shoji akan menjadi simbol kejujuran. Sekarang dia telah menjadi seorang samurai sejati. Yang mana kita bisa melihat teknik milik Okita Shoji yaitu Onigo-san. Dan bahkan dia mengatakan dan bersiap. Kapten Divisi 1 Shinsengumi Okita Shoji bersiap untuk maju. Setelah mendengar hal tersebut, Susanoo no Mikoto pun mulai menangis terseduh-seduh karena perjuangan yang dimiliki oleh Okita Shoji merupakan perjuangan seorang samurai sejati. Bahkan dia mengatakan, itu sangat berharga. Setelah turun dari Takamagahara, setelah hari-hari sepiku di mana aku terus mengacungkan pedangku, sangat berharga. Teknik pedang yang aku impikan untuk digunakan suatu hari nanti dan telah kusempurnakan seiring berjalannya waktu. Sekarang aku yakin bahwa hidupku telah ditakdirkan untuk saat ini. Okita Shoji, terima kasih. Kemudian di sini Heimdall mengatakan, Shoji Okita memakai kekuatan pedang biru di tubuhnya untuk menghadapi Dewa Pedang Susanoo lagi. Seluruh penonton pun langsung bersorak riuh menyemangati Okita Shoji. Sampai-sampai di sini ada beberapa seniman yang menggambar yang sangat bagus dan terbaik dalam sejarah, yaitu ada G.S. Bass, Miguel Angel,
Katsushika Hokusai, yaitu para seniman yang sangat populer di kalangannya dan di zamannya. Kemudian mereka mengatakan, indah sekali, sungguh warna biru yang sangat pekat. Hah, ini sepertinya hidupnya juga ikut membara. Kemudian setelah itu Okita Shoji pun mengatakan, terima kasih, kau selalu ada di sampingku. Kemudian tiba-tiba saja ada seorang wanita yang mengatakan, keinginanmu itu juga keinginanku, Tuan. Jangan pedulikan apapun, ayunkan saja pedangmu sepuasmu. Aku adalah Valkyrie yang menemani jiwa pendekar pedang. Mari kita bersama-sama mengeluarkan semua kekuatan yang ada di dalam dirimu saat ini. Yang ternyata di sini Okita Shoji memiliki Valkyrie di dalam sebuah pedangnya untuk melawan Dewa Susanoo Mikoto. Dan dia adalah Valkyrie ke-6 dari 13 Valkyrie bersaudara bernama Skull Mold. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan panel di mana Brunhild memerhatikan bersama Gear di pertarungan Okita Shoji melawan Susanoo Mikoto. Bahkan di sini Brunhild terpukau dan juga Gear mengatakan, Okita-san dan juga kakak Mold, apa mereka akan baik-baik saja, Kak? Saat aku melihat mereka berdua, rasanya perasaanku jadi tidak enak. Brunhild pun yang mendengar hal tersebut menjawab, sebagai seorang gadis pejuang, kau pasti juga merasakan hal ini, ya kan? Menang atau kalah, ini akan menjadi pertarungan terakhir bagi mereka berdua sebagai pendekar pedang. Mendengar hal tersebut, Gear berkata, pertarungan terakhir sebagai pendekar pedang, apa maksudnya itu? Brunhild menjawab, saat ini Shoji Okita setelah bersatu dengan Onigo, ia memiliki kekuatan yang bisa membakar tubuhnya sendiri. Normalnya, dia tidak akan bisa menahan kekuatan itu. Tubuh Okita Shoji seharusnya sudah rusak sejak lama. Lalu, bagaimana bisa Okita bertahan seperti itu? Ucap Gear sambil bertanya keheranan kepada Brunhild. Kemudian di sini Brunhild menjelaskan, itu karena kekuatan Skull Mold. Sebagai pendekar pedang, Okita Shoji telah berkembang pesat. Jika saja dia tidak meninggal karena penyakitnya, aku akan menyambutnya dengan sangat baik. Sang pedang dari seorang pendekar pedang, semua potensi yang dimiliki oleh Okita Shoji terkonsentrasikan pada saat ini dan dikeluarkan secara paksa. Pada saat mendengar hal tersebut, ternyata di sini Okita Shoji potensinya seluruhnya dikeluarkan. Bahkan kerjasama dengan Onigo tersebut dibantu oleh sang Valkyrie ke-6 ini. Bahkan di sini Brunhild pun menjelaskan lagi kepada Gear yang bertanya, mengeluarkan potensi semuanya, apa maksudnya, Kak? Brunhild menjawab, dengan kata lain, Okita Shoji saat ini, dia mempertaruhkan segalanya untuk momen ini, masa lalunya, masa sekarang, dan masa depannya, agar dia mendapatkan tubuh yang sempurna sebagai pendekar pedang. Valkyrie ke-6 Skull Mold, kekuatan yang ada di dalam nama itu adalah pedang waktu. Yang ternyata di sini Okita Shoji diperkuat tubuhnya oleh sang Valkyrie. Bahkan Valkyrie tersebut juga menjadi sebuah volume pedang yang digunakan oleh Okita Shoji. Ternyata minasan bahwa Okita Shoji di sini menggunakan double kekuatan dari Valkyrie, bukan double Valkyrie ya, melainkan double kekuatannya, yaitu menjaga ketahanan tubuh milik Okita Shoji sekaligus menjadi pedang Okita Shoji untuk melawan Susanoo Mikoto. Kemudian setelah itu panel pun kembali lagi ke pertarungan persiapan antara Susanoo Mikoto versus Okita Shoji. Susanoo pun yang melihat aura warna biru milik Okita Shoji mengatakan, Shoji Okita sudah bersiap untuk meninggalkan semua yang dimiliki ke dalam pedangnya untuk bertarung saat ini. Ayo, kita mulai, ucap Okita, dan kita bisa melihat bahwa Okita menyerang dengan sangat lurus dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Bahkan di sini pada saat setelah menangkis kekuatan Okita Shoji, Susanoo langsung menghantarnya dengan menghunuskan pedangnya. Namun ternyata di depannya adalah hanya bayangan saja, dan Okita pun langsung ada di belakang dengan menggunakan jurus Hiryu, naga terbang. Susanoo pun terkaget dan langsung menebas dari belakang secepatnya. Namun ternyata di belakang itu bayangan Okita Shoji lagi. Susanoo pun terkejut karena Okita Shoji sudah ada di belakang lagi menggunakan jurus Harushu, gelombang naga Torao. Kemudian setelah itu Susanoo pun langsung menangkisnya lagi. Namun ternyata pada saat Susanoo menangkis dan terlempar, Okita Shoji sudah ada di belakang Susanoo. Susanoo pun terkaget dan mengatakan, apa? Bagaimana bisa? Serangan beruntun apa ini? Kecepatan bahkan bukan gerakan yang realistis. Meski kau menghalangi atau menghindarinya pada momen berikutnya, teknik selanjutnya akan segera datang. Aku tidak bisa melakukan serangan balik atau melarikan diri. Ini tidak bisa. Di mana setelah itu kita bisa melihat Okita Shoji menggunakan jurus-jurus barunya dan
terus menyerang Susanoo no Mikoto dari berbagai sisi dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Serangan beruntun yang bahkan orang lain tidak bisa lihat, bahkan dewa sekalipun tidak bisa mengimbangi kekuatan Okita Shoji yang membuat Susanoo no Mikoto kewalahan. Sehingga dia tidak bisa menggantar serangan, dia sendiri hanya bisa bertahan dari setiap serangan milik Okita Shoji. Kita bisa melihat bahwa Susanoo no Mikoto di sini terus berteriak, mengatakan, "Wah, apa-apaan ini? Baiklah kalau begitu." Heimdall pun di sini yang melihat serangan beruntun milik Okita Shoji langsung mengomentari. Shoji Okita memamerkan serangannya yang terus menerus dan sangat ganas. Susanoo nyaris tidak bisa bertahan dengan Syndra Yorozu yang tak tertembus ini. Kecepatan itu aku tidak mengerti apa yang terjadi. Setelah itu kita pun diperlihatkan panel di bangku VIP Dewa Yunani. Di sini Zeus mengatakan, mereka berdua sangat luar biasa. Sepertinya Syndra Yorozu juga berevolusi saat bertarung ya. Mungkinkah Okita Shoji telah melampaui dalam hal evolusi, ucap Dewa Ares. Kemudian Zeus pun langsung berubah lagi ke mode kekarnya dan mengatakan, ya ampun, seharusnya itu tidak mungkin terjadi. Rangkaian teknik dari gerakan-gerakan itu, manusia itu telah melampaui batasnya. Yang mana kita bisa melihat di dalam bayangan Dewa Zeus, ternyata Okita Shoji diperlihatkan urat-uratnya yang sudah melebihi tahap di atas manusia. Bahkan di sini kita pun diperlihatkan panel rekan-rekan dari Shinsengumi Requiem. Di sini mereka mengatakan, apa-apaan ini? Okita-san, dia benar-benar luar biasa. Oyaji, apa ada teknik rahasia seperti itu di Seiseikan? Pada saat mendengar hal tersebut, Oyaji atau Kano Isami mengatakan, itu mustahil. Setiap serangan adalah pedang mematikan dari Tenen Rinsenryu. Bisa dibilang teknik pedang yang bisa membunuh musuh dengan sekali tebasan, pedang yang bisa meluncurkan serangan-serangan berturut-turut. Tidak ada cara logis bagi tubuh untuk mengatasinya. Sejak kapan dan di mana Shoji mendapatkan teknik seperti ini? Hingga kita bisa lihat bahwa Kano Isami saja yang melatih Okita Shoji keheranan bagaimana caranya Okita Shoji bisa melakukan teknik tersebut. Kemudian di sini narator mengatakan, Kano Isami bahkan tidak mengetahui visi serangan Okita Shoji, tapi yang mengamati semua perasaan Okita Shoji itu hanya satu orang, dan dia adalah seorang bocah yang menemani detik-detik akhir kematian Okita Shoji bernama Ichimatsu, sang putra Eukiya Heigoro. Bahkan di sini dia pun menyemangatinya sambil membawa kertas-kertas yang telah dituliskan oleh Okita Shoji. Dia mengatakan, "Kau Shoji, kau tidak boleh kalah, kakak." Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan panel masa lalu Okita Shoji, di mana detik-detik terakhir Okita Shoji membuat jurus-jurusnya pada saat dia sudah tidak bisa bermain lagi. Kita pun diperlihatkan kediaman Eukiya Heigoro, di mana Ichimatsu di sini memperhatikan Okita Shoji. Narator pun mengatakan, di tahun-tahun terakhir kehidupannya Okita Shoji, meski dia sakit parah dan bahkan tidak bisa mengayunkan pedangnya lagi, dia tidak pernah meninggalkan pedangnya. Kemudian kita bisa melihat Okita Shoji yang sedang menulis jurus-jurus agar dia bisa melampaui teknik kekuatan manusia dan diaplikasikannya dalam perang untuk membantu rekan-rekannya. Kemudian Ichimatsu mengatakan, "Kak Shoji, mungkin sebaiknya kakak harus segera istirahat." Okita Shoji menjawab, "Belum, masih belum." Kak Shoji, sudah Kak Shoji, jangan dilanjutkan lagi kak. Kalau kakak tidak istirahat dengan benar, kakak bisa mati. Namun Okita Shoji sambil batuk-batuk, dia terus menulis jurus-jurusnya dan mengatakan, "Ichimatsu, tolong buat lebih banyak tinta, kumohon padamu." Kemudian di sini narator menjelaskan, ini adalah teknik untuk mengalahkan musuh dalam jumlah besar di medan perang. Dia mereformasi gaya berpedang Tenen Rinsenryu dengan menyusun lebih dari 80 postur. Okita Shoji telah menciptakan teknik serangan berturut-turut yang benar-benar baru. Bahkan di sini Okita Shoji dalam detik-detik terakhirnya mengatakan, bersama dengan Kando-san, bersama dengan rekan-rekan semuanya, aku akan tetap bertarung. Ichimatsu berkata, "Kak Shoji, bertahanlah Kak Shoji." Lalu rentetan terakhir, narator mengatakan, apa yang lahir saat dia terbaring di tempat tidur karena penyakitnya bersamaan dengan keputusasaan imajinasinya. Sesuatu yang jauh dari kenyataan karena yang ada hanya gerakan yang melebihi kemampuan manusia. Tapi lebih dari itu semua, kita pun bisa melihat ke arena pertarungan kembali Okita Shoji pada saat menyerang Susanoo no Mikoto dengan jurus terus-menerus. Bahkan di sini narator mengatakan, pedang Okita Shoji melampaui logika manusia terbang tinggi. Yang mana kita bisa melihat pada saat ini Okita Shoji mulai menerjang dari atas pada saat melawan
Susanoo no Mikoto, dan bahkan serangan tersebut bisa menggambarkan sebuah elang, yaitu sebagai harapan terbang milik Okita Shoji yang sangat kuat. Bahkan di sini panel pun diakhiri dengan jurus Okita Shoji yang menyerap aura elang tersebut bernama Tenen Rinsen Ryu Imperieten, layang-layang melintas surga, dan langsung menyerang Susanoo no Mikoto. Bahkan di sini Kando Isami yang melihat serangan Okita Shoji yang begitu menakjubkan, dia sempat menangis. Sambil di sini teman-temannya mengatakan, Imperieten, layang-layang melintas surga. Apa maksudnya itu? Kemudian Kando Isami menjelaskan, layang-layang terbang tinggi dan akhirnya kembali ke surga. Semua makhluk mengikuti tatanan alam. Mereka mewakili cara menikmati kebebasan yang tak terkenal. Ayah angkatku, Kando Susuke, menjadi kepala keluarga generasi ketiga. Beliau selalu menggunakan kata-kata itu sebagai ciri cita-cita utama gaya berpedang Tenen Rinsen Ryu. Kemudian setelah itu Kando Isami pun menjelaskan kembali, Shoji, akhirnya kau telah mencapai puncaknya. Tidak ada orang lain yang pernah mencapai kondisi pikiran yang seperti itu. Dimana kita bisa melihat di sini Kando Isami beserta pasukan Shinsengumi yang lain mengakui bahwa Okita Shoji adalah manusia yang telah melampaui batas manusia. Bahkan di sini, pada saat ini juga Okita Shoji terus menggunakan serangan-serangannya berturut-turut kepada Susanoo no Mikoto yang membuat Susanoo no Mikoto kewalahan dari mulai jurus gerak awan, 5 elemen, Kyukumo, Gogyu, putaran, Sharin, goncangan, dan bahkan burung walet. Susanoo pun yang meladeni setiap serangan yang dilakukan oleh Okita Shoji. Dia mengatakan dalam hatinya, aku bahkan tidak punya waktu untuk mengatur nafasku. Sepertinya aku baru saja terdorong oleh serangkaian gelombang salju. Okita Shoji, kau memang ya yang terbaik dari semuanya. Kemudian setelah itu Susanoo no Mikoto pun mencoba untuk mengimbangi setiap serangan yang dilakukan oleh Okita Shoji. Tetapi di sini tetap saja Susanoo no Mikoto tidak bisa mengimbangi Okita Shoji, dan malah dia sendiri terpojokkan walaupun terus menangkis setiap serangan Okita Shoji tanpa bisa mengcounter attack-nya. Bahkan di sini Okita Shoji pun langsung berhenti lalu mengatakan, kau telah membimbingku sampai ke puncak ini. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Susanoo no Mikoto. Kemudian setelah melihat kuda-kuda yang dimiliki oleh Okita Shoji dan langsung menyerang kepada Susanoo no Mikoto, para teman-temannya mengatakan, ini dia serangan beruntun 3 langkah. Tidak, bukan itu. Yang ini. Itu bukan hanya serangan beruntun 3 langkah, melainkan ini adalah kekuatan super milik Okita Shoji. Bahkan di sini Ichimatsu mengatakan, majulah Kak Shoji. Dari situ kita diperlihatkan pertarungan yang sangat epik antara Susanoo no Mikoto versus Okita Shoji, di mana Susanoo no Mikoto pun tidak mau kalah dan ingin terus berhadapan dengan Okita Shoji. Sampai di sini sang narator mengatakan, serangan pamungkas yang dilepaskan di akhir serangan beruntun itu terus-menerus melampaui kecepatan para dewa, melampaui umat manusia lainnya. Dengan kata lain, Okita Shoji melampaui batas kemampuan manusia dan juga dewa. Kemudian di sini kita bisa melihat serangkaian jurus dari Okita Shoji, yaitu 3 langkah berturut-turut. Bahkan di sini Okita Shoji menghitungnya 1, 2, dan yang ketiga adalah gabungan Okita Shoji dengan sang Onigo. Dan bahkan jurus ini dinamakan Onisume Sandansuki, tusukan cakar iblis level 3. Kemudian setelah itu, dengan jurus tersebut pun Okita Shoji ternyata masih bisa ditahan oleh Susanoo no Mikoto, walaupun di sini Susanoo no Mikoto terus terdorong oleh serangan tersebut dan bahkan membuat pedang Kusanaginya retak. Di sini kita bisa melihat bahwa pedang Kusanagi milik Susanoo no Mikoto nampaknya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Susanoo pun mengakalinya dan membuat tebasan berbarengan dengan Okita Shoji yang membuat semua orang bahkan terkejut. Di mana kita bisa melihat bahwa saat ini Okita Shoji berhasil melukai Susanoo no Mikoto dan membuat pedang suci milik Susanoo no Mikoto hancur berkeping-keping. Dan bahkan wasit Heimdall pun tercengang dengan keadaan tersebut sambil mengatakan, dalam sekejap mata sang Onigo berhasil menebas Susanoo dan juga senjata ilahinya, yang membuat Susanoo no Mikoto mulai muntah darah akibat hal tersebut. Seluruh penonton umat manusia pun bersorak kegirangan karena Okita Shoji berhasil melukai Susanoo no Mikoto. Bahkan di sini para seniman pun mengatakan, tidak mungkin dia berhasil menghancurkan pedang itu. Yang mengatakan hal tersebut adalah para pengrajin
yaitu kolaborasi antara dewa dan juga umat manusia. Sedangkan di sisi lain, Gear dan juga Brunhild sangat senang, termasuk Ichimatsu. Sedangkan di pihak para dewa, semua orang malah terkaget dan tercengang apa yang terjadi. Dan harapan mereka sudah hancur karena petarung Susanoo no Mikoto sudah kehilangan senjata sucinya, dan ini akan menjadikan momen Susanoo no Mikoto akan terkalahkan oleh Okita Shoji, yang membuat di panel di mana PIV dewa Jepang ada Izanami dan juga Izanagi, ada Tsukuyomi dan juga Amaterasu di sini terkaget bahwa Susanoo no Mikoto bisa tertebas oleh pedang seorang manusia. Mereka mengatakan tidak mungkin, Susanoo-chan. Kemudian narator berkata, semua orang yang ada di arena saat ini mereka mengharapkan kemenangan Okita Shoji, tapi ada satu orang yang memiliki firasat buruk. Tidak lain dan tidak bukan, dialah Okita Shoji sendiri. Dimana di sini walaupun kehilangan pedangnya, Susanoo no Mikoto masih bisa berdiri dan merasakan lukanya. Bahkan di sini dia langsung melihat tangannya yang berlumuran darah sampai mengatakan, ini pertarungan nyata. Perasaan ini. Dan bahkan di sini kita bisa diperlihatkan, yaitu pada saat-saat terakhir Okita Shoji akan mati, ternyata masih dipantau oleh Susanoo no Mikoto. Bahkan jurus yang dituliskan oleh Okita Shoji dilihat oleh Susanoo no Mikoto dan dipelajarinya. Kemudian di sini Susanoo no Mikoto mengatakan, pertarungan nyata ini, perasaan ini, meskipun dia tidak bisa lagi mengayunkan pedangnya, dia tidak pernah menyerah pada pedangnya. Pedang Okita Shoji, ini seni berpedang yang sesungguhnya. Kemudian Susanoo no Mikoto pun langsung mengangkat tangannya, dan bahkan apakah ini adalah angkat tangan menyerah? Jawabannya adalah tidak. Bahkan Susanoo no Mikoto dengan bangga mengatakan, terima kasih, akhirnya aku bisa sampai di sini. Para penonton pun terkagum pada saat melihat Susanoo no Mikoto dan terkaget apa yang sebenarnya terjadi, karena pada saat ini juga ketika Susanoo no Mikoto mulai mengayunkan tangannya ke depan dan juga ke atas, Susanoo no Mikoto, di belakang Susanoo no Mikoto terdapat sebuah cahaya ilahi yang sangat luar biasa. Semua penonton pun terpukau sambil mengatakan, apa yang terjadi? Pose menyerah, hah? Atau bagaimana? Aku tidak bisa merasakan kelemahan seperti itu. Sungguh, dia mencerminkan keilahian itu sepenuhnya. Bahkan di sini narator menjelaskan, ini seperti isyarat doa. Pada saat Susanoo no Mikoto mulai mempraktekkan tangannya seolah-olah memegang pedang, tetapi pedang tersebut tidak ada. Kemudian narator melanjutkan, dewa pedang yang menyatukan tangannya satu di atas lainnya, lalu mengayunkannya ke arah langit. Sosok dengan pedang yang telah hilang darinya kini memegangnya dengan sangat lembut, perlahan-lahan, dan mengambil posisi setinggi mata. Kemudian dia mengacungkan pedangnya yang tak terlihat itu ke atas langit dan menebasnya sekuat tenaga. Hal ini dimulai dari seseorang yang terus mencintai pedang, sebuah keajaiban. Yang mana di sini pada saat ini juga ternyata Susanoo no Mikoto menggunakan pedang tak terlihat. Bahkan di sini Okita Shoji pun yang terkena tebasan milik pedang Susanoo no Mikoto tidak sadarkan diri dan dia hanya terkaget. Bahkan semua orang pun terkaget apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian sesaat setelah itu tiba-tiba saja Okita Shoji langsung merasakan rasa sakit yang luar biasa, kebas di tangan kirinya dan juga kaki kirinya yang tidak bisa digerakkan, dan bahkan dia mengatakan, apa yang terjadi sebenarnya? Lengan kiri dan kaki kiriku patah? Hah, bukan. Ini seperti bagian dalam tubuhku juga ikut rusak. Yang ternyata pada saat ini paha Okita Shoji dan juga tulang lengannya dipatahkan oleh Susanoo no Mikoto yang sudah tidak memiliki pedang. Bahkan di sini Susanoo no Mikoto mengatakan, akhirnya aku bisa mencapai puncak pedangku sendiri. Satu yang tak tertandingi, satu tempat di mana kau tidak akan memikirkan apapun lagi. Satu tanpa alat apapun. Inilah pedang tanpa armor. Yang mana kita bisa melihat bahwa Susanoo no Mikoto menggunakan energi ilahinya untuk membuat sebuah pedang yang tak terlihat. Dari aura energi tersebut, Susanoo no Mikoto ternyata masih bisa bertarung melawan Okita Shoji. Bahkan membuat Okita Shoji terpojok sampai-sampai tangan kiri dan juga kaki kirinya patah. Dan di sini dijelaskan orang-orang yang sudah bisa membuat dirinya bahkan melebihi kemampuan manusia, bahkan disebut dengan cerita ujung pedang yang pamungkas, di mana di sini diperlihatkan orang-orang yang sudah mencapai puncaknya ilmu bela diri tertentu, dari mulai panahan, samurai, bahkan seorang petinju. Di sini dijelaskan, bagi seorang yang telah menguasai ilmu bela diri, mereka memiliki impian yang belum tercapai, yaitu tembakan terbaik
tidak perlu menggunakan panah dan busur. Pukulan terbaik tidak perlu menggunakan tinju. Bahkan tebasan terbaik tidak perlu menggunakan pedang. Dan kemudian mampu mengalahkan seseorang tanpa armor ataupun senjata. Dan di sini kita diperlihatkan salah satu orang samurai yang mana di sini mencoba menebas batu yang sangat besar tanpa menggunakan pedang seperti jurus milik Susanoo no Mikoto. Bahkan di sini dijelaskan, apakah ini benar-benar mimpi yang tak mungkin bisa tercapai? Ternyata jawabannya adalah bukan. Seorang guru maupun master yang telah mencapai keadaan tersebut memang ada dalam kehidupan ini. Tapi orang-orang yang telah mencapai keadaan itu, di saat itu juga mereka akan mati. Dan kemampuan yang luar biasa itu pun akan lenyap seperti embun, karena mereka telah melampaui batas kemampuan manusia yang sesungguhnya. Dimana di sini kita diperlihatkan bahwa efek samping dari penggunaan pedang tak kasat mata, yaitu harus mengorbankan jiwanya sendiri, dimana jantung akan hancur dan bahkan pernapasan pun akan terhenti, dan dari situ orang tersebut akan mati, dan itulah resiko yang harus dicapai oleh Susanoo no Mikoto. Dan kita bisa melihat bahwa gagak Susanoo no Mikoto pada saat melihat kakek yang sedang menggunakan jurus tersebut sedang memantau dan dipelajari oleh Susanoo no Mikoto. Setelah itu panel pun kembali lagi nih ke arena pertarungan, dimana di sini Heimdall pun mengatakan pedang tak berwujud milik sang dewa pedang berhasil menghancurkan sisi bagian kiri Okita Souji, dimana setelah Okita Souji terkena tangan kiri dan juga kaki kirinya, Okita Souji tidak menyerah dan bahkan akan bangkit kembali. Susanoo pun langsung menggunakan pedang tak berwujudnya lagi dan bahkan mengatakan, jadi ini pedang tak berwujud itu ya. Namun menyebalkan sekali, yang kurasakan hanya rasa sakit. Yang mana di sini setelah Susanoo no Mikoto menggunakan pedang tak terwujud tersebut, Susanoo no Mikoto merasakan efek sampingnya, yang mana jiwanya mulai terbakar dan bahkan mukanya pun mulai retak, di mana Susanoo no Mikoto sudah mencapai puncaknya dengan resiko yang sangat luar biasa dan hanya bisa menggunakan pedang tak terlihat hanya tinggal beberapa tebasan lagi sebelum dirinya mati oleh efek samping penggunaan pedang tersebut. Kemudian setelah itu Okita Souji pun mengatakan, jadi itu pedang tak berwujud, sepertinya aku dalam masalah ya. Tepat setelah kupikir aku telah melampauimu, kau telah melampauiku lagi. Sesuatu seperti ini terlalu menarik bagiku. Susanoo pun menjawab, menurutku juga begitu. Kemudian Susanoo mengatakan, aku ingin bertarung selamanya. Tapi kalau aku terus menggunakan pedang tak berwujud ini, aku merasa kalau hidupku dalam bahaya. Maka dari itu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku akan menyelesaikan pertarungan ini di sini, di mana Susanoo no Mikoto mulai mengumpulkan kembali jiwanya dan bahkan energi kehidupannya untuk melakukan serangan terakhir kepada Okita Souji. Setelah itu kita pun diperlihatkan Okita Souji yang mulai bangkit kembali dan menantang Susanoo no Mikoto. Sedangkan di VIP Dewa Yunani, Ares mengatakan, pedang tak berwujud jenis teknik apa itu? Yang kulihat Susanoo no Mikoto hanya mengayunkan tangannya dan Okita langsung seperti menerima serangan yang sangat ganas. Kemudian Hermes pun mengatakan, aku pun tak mengerti logikanya sama sekali. Seperti yang Heimdall katakan, mengayunkan pedang tak berwujud, pedang tak terlihat. Sepertinya bagian tubuh sebelah kiri Okita Souji hancur dari dalam. Ares pun di sini bertanya-tanya dan makin bingung mengatakan, pedang tak berwujud, pedang tak terlihat. Aku sama sekali tak mengerti bagaimana bisa teknik yang luar biasa seperti itu ada di dunia ini. Kemudian di sini Zeus pun menjelaskan kepada mereka berdua. Dia telah melampaui domain yang tak bisa diukur dengan logika. Tapi ada sesuatu yang pasti. Susanoo akhirnya mencapai tujuannya. Setelah ribuan tahun dia berlatih tanpa istirahat, dia akhirnya telah mencapai puncak ilmu berpedangnya. Ini benar-benar domain level ilahi, kawan. Kemudian setelah itu, setelah dikomentari dan juga dijelaskan oleh Dewa Zeus, kita diperlihatkan kembali penonton bagian umat manusia, yang mana di sini para rekan Okita Souji dari kepolisian Shinsengumi mulai menyemangatinya. Kemudian Heisuke berkata, Okita-san, dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Souji, ini tidak mungkin. Bahkan untuk seseorang seperti Okita Souji pun, aku tidak sanggup lagi. Namun Kando Isami mengatakan, Heisuke, perhatikan baik-baik. Apanya? Perhatikan apanya, Kando-san? Bagaimana aku bisa terus melihatnya bertarung seperti itu? Itu tidak mungkin. Sampai di sini, Heisuke menangis karena melihat perjuangan Okita Souji.
Namun Kandosan mulai menyemangati mereka dan meyakinkannya, mengatakan, ini adalah pertarungan yang tak pernah bisa dicapai Souji dalam hidupnya tahu. Pertarungan di mana dia bisa memberikan segalanya sebagai seorang samurai sejati. Ayo kita lihat pertarungannya sampai selesai. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan lagi panel di mana para petarung sudah bersiap akan mengakhiri pertarungan ronde ke-10 ini. Susanoo no Mikoto mengatakan kepada Okita Souji, suatu kehormatan aku bisa bertarung denganmu, Okita-san. Okita pun menjawab, aku pun juga begitu, Susanoo-san. Kemudian dari situ, kedua petarung pun bersiap satu sama lain. Pendukung umat manusia mulai menyemangati Okita Souji dan mengatakan, ayo Kak Souji, semangatlah. Dan di sisi lain, para dewa menyemangati Susanoo no Mikoto. Bahkan Amaterasu berteriak dengan mengatakan, serang dia Susanoo-chan, ayo selesaikan ini. Kemudian narator pun menjelaskan, teknik dewa berpedang adalah level teratas dari serangan mematikan. Hanya dengan satu serangan saja, maka pertarungan ronde ke-10 akan berakhir. Kemudian dari situ, Susanoo no Mikoto mulai bersiap dan mengayunkan pedangnya dengan nama jurus Musou Ken. Dan dari situ, Okita Souji pun nampaknya sudah tidak bisa menghindari serangan milik Susanoo no Mikoto, di mana kita bisa melihat aura dari pedang yang ditebaskan oleh Susanoo no Mikoto tepat mengenai dada Okita Souji. Okita Souji pun yang menerima serangan tersebut nampaknya langsung batuk darah dan bahkan langsung terhuyung tidak sadarkan diri. Bahkan di sini nampaknya Okita Souji sudah menyerah akan hidupnya dan malah mengatakan, dewa pedang itu sangat kuat. Sekarang aku tak bisa menggerakkan satupun bagian tubuhku. Kupikir aku telah memberikan segalanya untuk pertarungan ini. Dengan ini, akhirnya aku bisa pergi seperti seorang samurai sejati. Menyebarlah. Kemudian pada saat Okita Souji akan mati, tiba-tiba saja para rekan-rekan dari kepolisian Sensegumi mulai berteriak menyemangatinya. Souji, bangunlah! Okita Souji pun langsung tersadar dan langsung menggertakkan giginya dan kemudian menginjakkan kakinya dan mulai bertahan kembali. Bahkan di sini dia mengatakan, tidak, masih belum. Aku terbanglah. Dan kita bisa melihat masa lalu Okita Souji bersama rekan-rekan Shinsengumi. Dan ingat perkataan Okita Souji akan berjuang mati-matian dan akan mengalahkan Susanoo no Mikoto. Bahkan di sini kita bisa melihat aura sang Onigo berubah menjadi sayap dan juga kekuatan milik Volun Okita Souji pun mulai menciptakan aura yang sangat luar biasa. Bahkan di sini Okita Souji mengatakan, dan ini adalah serangan pamungkas dari pendekar pedang sejati Okita Souji. Susanoo pun yang melihat hal tersebut malah mengatakan, Okita Souji, jangan-jangan kau masih akan mengayunkan pedangmu, tapi kau tak akan bisa melampaui diriku lagi. Susanoo pun di sini mulai bersiap untuk mengayunkan pedangnya sekali lagi dengan taruhan nyawanya sendiri, yang mana resiko dari penggunaan pedang tak berwujud milik Susanoo no Mikoto adalah dengan harga kematian, karena ini adalah kesempatan terakhir milik Susanoo no Mikoto. Dan Susanoo no Mikoto pun mengatakan, baiklah, akan kuakhiri dengan serangan ini. Kemudian dari situ kita akan melihat siapa yang lebih cepat antara serangan Okita Souji atau Susanoo no Mikoto. Dan dari situ Okita Souji pun menyerang dengan mengatakan, Tensho Sandansuki, serangan 3 tusukan sekaligus. Dan kita bisa melihat serangan milik Okita Souji langsung menembus tubuh Susanoo no Mikoto, bahkan secepat 3 tusukan dengan menggunakan power Volun, yaitu pedang waktu. Susanoo no Mikoto pun di sini langsung tercengang dan bahkan belum bisa membalas serangan milik Okita Souji. Susanoo no Mikoto untuk sejenak terhenti serangannya dan kita bisa melihat Okita Souji pun mulai tersungkur ke tanah dan bahkan tidak bisa bangkit lagi. Kemudian di sini para dewa dan juga umat manusia langsung terkaget. Bahkan Heimdall pun mengatakan, tebasan Okita Souji langsung menerjangnya Susanoo no Mikoto. Kemudian dari situ nampaknya Susanoo no Mikoto masih bisa berdiri lalu tersenyum dan mengatakan, kalau kau tidak bisa terbang, maka buatlah bisa terbang. Sekarang kau pasti bisa melepaskan kekuatan itu dengan tubuh itu, ya kan? Seperti yang diharapkan dari Souji Okita. Kau memang pria yang pantas kukagumi. Kemudian di sini Tsukuyomi langsung berteriak kepada Susanoo no Mikoto dan mengatakan, menangkan pertarungan ini Susanoo no Mikoto. Dan pada saat Susanoo no Mikoto akan menebaskan serangan pedang tanpa wujud tersebut kepada Okita Souji, tiba-tiba saja dia melihat senyuman Okita Souji. Dan Susanoo no Mikoto pun langsung terkaget pada saat melihat serangan tersebut. Dan kita bisa melihat pada saat
Susanoo no Mikoto akan mengayunkan serangannya, tiba-tiba saja lengannya langsung hancur, dan bahkan Susanoo no Mikoto terkaget dan mengatakan, "Hah, jadi begitu ya. Aku sudah tidak bisa mengayunkan pedangku lagi." Sepertinya aku agak kesepian, dan kita bisa melihat di bangku VIP para dewa dari Jepang, yaitu ada Izanagi, ada Tsukuyomi, dan juga Amaterasu yang merasa sedih karena nampaknya Susanoo no Mikoto kalah oleh Okita Shoji. Dan bahkan Susanoo no Mikoto pun mulai menyebar puing-puingnya dan akan menghilang dari dunia Valhalla ini. Bahkan Okita Shoji pun langsung tersenyum sekaligus sedih kepada Susanoo no Mikoto dan mengatakan, "Susanoo-san, terima kasih banyak atas segalanya." Kemudian dari situ mulailah tubuh Susanoo no Mikoto berubah menjadi butiran debu dan menghilang di arena Valhalla. Kemudian dari situ, Heimdall pun mengatakan, pertarungan ke-10 Ragnarok antara dewa versus umat manusia, pemenangnya adalah Okita Shoji dari si umat manusia. Susanoo no Mikoto versus Okita Shoji, durasi 11 menit 25 detik. Serangan pamungkas, Tensho Sandanzuki, pemenang Okita Shoji. Dan panel pun selesai. Dan kalau misalkan Sensei boleh berpendapat minasan, bahwa serangan milik Susanoo no Mikoto ternyata memiliki efek samping di mana dirinya harus menekan jantungnya sehingga jantungnya hancur, dan itu tidak bisa dilakukan oleh umat manusia, hanya bisa dilakukan oleh para dewa. Dan itu juga memiliki harga di mana Susanoo no Mikoto tidak selalu bisa menggunakan teknik tersebut, karena bila Susanoo no Mikoto terus menggunakan teknik pedang tanpa wujud tersebut, maka dia sendiri akan mati akibat energi kehidupannya yang akan dikorbankan. Maka dari itu Susanoo no Mikoto sepertinya hanya bisa menggunakan teknik tersebut 2 kali saja kalau misalkan emang sudah terluka sangat parah Okita Shoji. Tetapi kalau misalkan Susanoo no Mikoto dalam keadaan yang emang prima, mungkin Susanoo no Mikoto bisa menggunakan teknik tersebut sekitar 2-4 kali serangan, bahkan kemungkinan besar sampai 3 kali, karena tidak memungkinkan tubuhnya yang bisa menahan efek samping dari serangan tersebut. Dan ini adalah bukti bahwa Susanoo no Mikoto sepertinya memaksimalkan keadaannya dan juga efek samping dari hal tersebut, sehingga Okita Shoji bisa memenangkan pertarungan ronde ke-10 ini.